Tidak ada. Oke. Walaupun Bapak dari menyembahnya. manapun, pertanyaan Oke. apapun, Bapak- mau protes Bapak- saya berbentuk apapun, dia adalah Oke. Tuhan saya. Baik. Oke, biar Bapak saja menyembahnya bacaan. karena dia Tuhan. Menurut Betul. Bapak. Ya, Jadi pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya, Tuhan. bukan berdebat. Karena dia adalah Tuhan yang saya sembah, saya sujud. Dia adalah Tuhan, dia adalah Oke, keselamatan saya saya. tanya dulu, Pak. Bapak menurut Bapak Yesus itu adalah Tuhan. Definisi Tuhan itu sendiri apa? Hah? Bagaimana? Pokoknya yang kalau bahasa yang Definisi Tuhan. lain itu saya tidak mengerti. Yang penting intinya saya punya Tuhan, saya percaya ke dia karena kalau bukan kepada Yesus tidak akan ketemu Bapa di surga. Itu saya. Saya tidak ajak kalian, saya Berarti- tidak Oke, protes kalian. biar saya masuk baca, biar saya Kalian masuk. mau ngomong apa? Silakan, ya, silakan. itu kalian aja. Pendapat kalian Oke, ya Pak. untuk kalian aja. Oke, Saya ini bukan tidak pendapat saya nih, Pak. Ini saya mempengaruhi kalian, tunjukkan, dan Pak. saya Oke. saya tidak mempengaruhi kalian. Kan yang penting Tuhan Yesus adalah keselamatan bagi diri saya. Oke, udah, Pak. Tapi Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan, Pak. Yesus berdoa dan bersujud pada Tuhan. Yesus punya Loh, Tuhan. itu pokoknya Yesus itu hamba Tuhan. pengertian kalian, itu saya tidak Ini dalam memahami. Bible loh, Pak. Tertulis Karena dalam Bible. kalian kan tidak paham tentang Oke. apa yang saya rasa, apa yang saya dapat, apa yang saya tekun. Ya kan tidak sama. Iya, tapi di dalam Bible, Pak. Di dalam Bible, dalam Alkitab itu. Enggak mungkin kalian mau. Tidak mungkin kalian percaya. Dan kalian menggoda saya tuh, kalian mau mengajak saya, tidak mungkin saya akan mau. Enggak, Pak, kami enggak menggoda, Pak. Kami enggak menggoda, kami hanya menyampaikan, Pak. Ini loh perkataan Yesus di dalam Bible. Yesus berdoa dan bersujud kepada Bapaknya, kepada Tuhannya. Yesus Saya tidak bersyukur bisa kepada Tuhan. menerangkan dan saya tidak bisa tanggapi apa yang kalian ucapkan. Karena yang kalian mempelajari kan, kalian kan Islam. Kalian kan ngapain mau mempelajari kita punya Bible? Nggak mungkin juga kalian memahami karena kalian tidak merasakan itu dalam iman. Ketika kami menyampaikan kepada Bapa, maka itu tanda rasa kasih sayang kami kepada Bapa. Tanda rasa kasih sayang kami kepada Bapa. Kami tidak mau Bapak itu salah jalan. Kami menyampaikan, Bapak terima atau tidak terima itu urusan Bapak. Amin. Silakan Bapak berpikir. Silakan Bapak berpikir bahwasanya Amin. Yesus sendiri mengatakan. Tanpa berpikir pun saya sudah putus asa dengan kepercayaan saya. Iya, itu kami menyampaikan aja agar Saya Bapak itu orang berpikir. Ambon Kami ya, hanya satu kali saya lahir, ya satu kali saya hidup dan satu kali saya Oke. mati. Nah, kami hanya memprovokasi akal Bapak untuk berpikir bagaimana Tuhan Saya yang tidak benar mau itu. diprovokasi dong. Saya tidak mau diprovokasi. Saya tidak mau Silakan. diprovokasi. Ya, Silakan. pribadi saya saja. Bapak dengar dulu. Oke, gini Pak, Bapak dengar Bapak kan dulu, Bapak dengar dulu. Bapak ngakunya Tuhannya Yesus, betul? Tapi Ya, Yesus benar. punya Tuhan loh Pak. Yesus Oh, punya itu Tuhan. saya tidak mau tahu dengan apa pendapat orang. Bukan pendapat saya, itu dalam Bible. Yesus sendiri mengatakan, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Di dalam Matius dia 11:25. dia tidak ada pernah menyatakan bahwa dia ada Bapa Tuhan dengan bumi, nggak ada, tidak ada tertulis Alkitab, kok mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan Bapak ya, Di dalam Ya, Matius 11:25. saya melihat, saya Oke. tidak protes, tapi saya melihat. Oke, saya tunjukkan Pak. Ngapain saya protes? Supaya Iya, saya lebih pengalaman juga apa yang kamu ceritakan. Iya Pak, saya tunjukkan Supaya ya Pak saya ya. juga bisa Baik, sampaikan Pak. buat orang Islam yang Iya, lain. iya. Karena saya ini Pak. lingkungan saya ini Islam semua, Kristen Oke semua. Pak, iya Pak, iya, saya tunjukkan. Kita semua Bapak ini tinggal di mana, bertoleransi. Bapak? Ya, Ya, saya tunjukkan. Kita Bapak bertoleransi. tinggal di mana? ya saya di Papua. Katanya orang Ambon tadi. Iya, Ini, Pak. saya putar Ambon, saya merantau di Papua baru 42 tahun. Oke, Oke, Bang ini, Greg, Pak. silakan. Nah. Ini Pak nih. Pada Besarkan, Bang waktu Rek. itu, Nggak kelihatan Tolong Bang, kasih besar kamera. besarkan. oh Kasih iya, besar. sorry. Kalian Saya- berdua dibesarkan. Siap. Oke, saya Besar layar. Yang di tanda biru. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku
bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. No, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan. Karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, Pak. Yesus punya Tuhan. Ini kalau Bapak pertanyaan seperti begini, jawab saya begini. Ya dari jawaban saya kerajaan begini. Allah, Bapak, Putra dan Roh Kudus, 3 oknum 1 nama, Pak. Ada nggak Yesus mengajarkan 3 oknum satu satu yang Jadi apa? begini, itu yang tadi saya bilang. 1000 macam kalimat punya sampaikan kepada saya tidak tanggapi. Bapak melanggar ajaran Yesus, Bapak. Saya tidak. Silakan mau ngomong, saya melanggar itu terserah. Pak. Karena itu mempelajari kitab yang saya miliki, ajaran yang saya miliki. Ngapain saya mau harus dengar orang? Karena saya punya iman kan nggak sama dengan iman kamu. Iman saya adalah iman Ini, saya. Pak. Ajaran Kalau Bapak, iman. kitabnya Bapak itu apa? Saya tunjukkan lagi Pak nih, saya tunjukkan lagi. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar ini. Ini Pak, saya tunjukkan Pak. Yohanes 17:3 Pak. Yohanes 17:3. Nih Pak, biar Pak tahu nih Pak. Kami nggak ngarang. Yohanes 17 nih. Yohanes Pak, Bapak tanpa kata saya pun, saya ini Kristen, saya punya Alkitab, Pak. Nih, Nggak perlu ini, orang Pak, ajar ini, saya. ya ini nih. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ini kata Yesus ya. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bukan diutus sebagai Tuhan, Pak. Sebagai penyampai risalah, Pak, penyampai Ya, firman. sebagai nabi. Sebagai nabi, Ya. Pak. Gitu, apa? Iya, Bukan sebagai boleh Tuhan, jelaskan Pak. saja buat orang yang tidak begitu memahami, karena saya dari kecil ya, dari kecil sekolah minggu semua dengan Alkitab, semua sudah baca berulang-ulang. Ay, ngeri, Dan ngeri, memahami ngeri. hanya untuk saya, tapi saya nggak berani untuk mau jelas buat orang, mau ajar orang, nggak berani. Hanya iman saya yang saya tekun, hanya untuk Yesus. Bapak, Tapi Bibelnya Opa nggak ngajarin Saya gitu loh, Opa. Loh, Bibelnya nggak ngajarin saya gitu loh. Bapak. Belajar dari Bibel. Saya Bapak, belajar, saya bukan tes, diajar Bapak. saya. Kan dia ada firman yang hidup. Bapak, Opa, saya tes Bapak ya. Saya tes Ah. Opa bilang Opa sudah baca berulang-ulang kali Bible. Iya, tes, tapi begini, saya bukan mau menguji. Saya punya keahlian, ilmu saya dan kalian enggak. Yang penting saya punya otak-watak hati saya kepada dia. Allahu Akbar. Oke, saya Bang, tes Opa. parah udah. Di Matius. Enggak begini, sekarang kamu mau tes saya. Mau Kamu tanya saya mau jawab apa? Saya punya iman kepada dia aja, saya sembah, saya sujud. Karena Tapi dengan Yesus dia- berdoa Yaudah, dan bersujud ngapain? kepada ini, Pak. Ini. Pak, Yesus berdoa dan bersujud kepada Bapa, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Pak. Ya dia ada dalil sebagai posisi dia sebagai manusia. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia di dunia ini dia ada sebagai manusia. Nih, Nah, Tuhan itu bukan manusia. Kasih dalilnya, Bang. Tuhan bukanlah manusia. Di dalam Ini bilangan saya bukan di dalam berdebat. bilangan 20 saya 19, Pak. ini punya iman, saya tidak ada yang bisa digoyangkan. Aduh, dia Walaupun bicara saya iman, Bang. Gini, Pak. Kalian, saya Oke, tidak oke, mengajak kalian untuk ke saya. Ya, saya tidak mau. Iya, kami nggak mengajak Pak, nggak mengajak Bapak ke Islam, ke apapun. Buddha, ke Hindu nggak Pak. Kami hanya menyampaikan. Selebihnya Bapak yang berpikir sendiri. Enggak, kami enggak. Tanpa dia mengajak Bapak ke ngomong Islam, pun enggak. saya sudah berpikir dari awal ngapain saya mau naik ke sini. Oh, ya udah, oke. Bukan saya naik untuk saya mau. Ngapain bahaya kalau, tuh, open kalau dulu. gitu Bapak Terus turun Bapak aja, mau- Kalau mau gitu Bapak ngapain? turun aja kami. Itu yang saya bilang, Kami iman di saya sini, adalah kami iman di sini saya, bukan iman mau kamu, berdiskusi iman kamu. dengan orang yang maaf ya Pak, turun aja. Kami di sini Bapaknya mau naik- mau berdiskusi dengan ngapain orang yang dia? mengandalkan iman tanpa akal. Kami di sini berdiskusi dengan orang yang berakal, bukan orang yang Oh, tidak mau menggunakan akalnya. Ngapain Anda naik ke sini Bapak? Kalau misalnya Anda bawa iman ke sini, kita di sini berdiskusi untuk membuktikan Tuhan Anda itu benar-benar Tuhan apa kagak. Gitu loh. Lupa tadi, Tiba-tiba. Cak, lupa tadi ada dalil tuh sebenarnya dalam Bibelnya ada dalil tuh mengatakan bahwa gunakan akal budimu loh. Iya, dalam Mereka lupa itu, Cak. Lah memang harus akan open Harus cam pakai dulu. akal. segenap, Hayati. dengan segenap
Iya. Akal budimu. Iya, Mbak Hayati. Silakan open cam. Silakan open cam. Iya, Mbak Hayati. Lagi, open silakan cam. on cam Mbak Hayati. Ayo, Soalnya belum Gimana aja tanpa baca Bible-nya. tak apa-apa lah Kakak Nggak Hayati. apa-apa. yang ngapain Silakan. juga harus Bu. Tetap cantik kok. Enggak open cam kok enggak apa. Iya, harus on cam. Iya, open cam aja open cam. Harus Silakan, on cam. silakan, Jangan silakan. cantik kayak saya. Jangan-jangan saya punya saingan lagi, Mbak. Silakan open cam. Gak Silakan apa-apa dong, tendang. Kak Hayati, open cam gak? Enggak apa-apa. Biar nggak enak apa-apa, kita silakan. diskusinya. Silakan, Mbak. Belum mandi. Iya enggak apa-apa. Kan nggak kelihatan nggak mandi sama mandi kakak. Iya, silakan. Oh itu loh, nggak apa-apa lah. sudah gitu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Lanjut. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Iya. Oke. Ya, Cerita. gini Iya, aja dah bang. Mbak. Kita, Cak, Mbak gini Hayati. aja Cak. Kita buat kesepakatan dulu Cak supaya jangan kayak tadi. Hmm. Kak Hayati itu mengenal Yesus itu dari Bibelnya atau dari mana kak? Ya dari Bible dulu lah. Ini enak nih, harusnya dari Bible karena orang tua juga pasti dari Bibelnya kan. Oke, lanjut Cak. Sama-sama perempuan. Iya. Mbak Santai-santai Hayati. Mbak Caya, jangan digasin. Santai-santai. Iya. Lanjut. Mbak Hayati, Caca ini santai. Caca bisa santai pada saatnya gitu. Tak, Yesus bukan Tuhan. Kalau menurut Mbak Hayati, Yesus itu Tuhan bukan? Ya Tuhan dong aku Neng. Tuhan bukan Tuhan? Tuhan katanya Cak. Tunggu, sebelum saya Tuhan. jawab. Tunggu loh, sebelum saya Tunggu loh, sebelum Bang saya Julio, mute dulu Bang, Abang. Bocor Sebelum suaranya Bang saya Julio. Sebelum saya jelaskan, izinkan ya. Saya nggak suka berdebat karena Tuhan nggak perlu diperdebatkan. Ya, berdasarkan Bible Ibu ya. belum sharing Baik, itu baik. saya mau. Kenapa? Karena kalau berebutan bicara nggak ada yang dengar itu ribet, nggak masuk di otak. Iya. Lanjut silakan Ibu. Nah, apa tadi pertanyaannya? Tadi bilang kan Yesus itu Tuhan. Yes, 100% Tuhan. Ya, Dah, kata Bible. lagi. Kata Bible enggak itu? Gitu. Tunjukkan dalilnya. Yesus itu Tuhan bukan? Kata Bible lah. 100% Tuhan katanya. Ya. Kan saya udah Minta bilang dalilnya, Cak. Oke. Minta dalilnya, Cak, Kata dalam Bible, Cak. di mana di dalam Bible Yesus itu dikatakan Tuhan? Silahkan. Di mana di dalam Bible Yesus itu Sekarang dikatakan ini ya, Tuhan? Silahkan. dengar baik-baik. Dengar dulu. Udah saya jawab. Sekarang kan pagi-pagi. Iya. Aku. Sekarang sudah canggih. Cari apapun di kitab itu di Google itu ada. Jadi kalau saya mau cari repot karena saya sambil giling cabai. Itu satu ya. Yang kedua, kau ketik aja di Waduh. Chrome. Yesus Tuhan Alkitab. Itu keluar semua. Apa yang kau minta keluar semua. Dah, Waduh. lanjut. Kasih Coba kau aja. ketik. Jadi Coba gunakan ketik media Yesus Tuhan. Yesus. Coba Bu. Coba Ibu ketik Yesus Tuhan di dalam Alkitab di Chrome itu. Coba ketik nanti lihat Chrome itu balas apa. Bu? Aku udah kubilang. Sekarang pertanyaan yang lain aja. Sekarang yang jadi pertanyaan, Ibu naik ke sini Aku untuk dan apa? Bapak. Kalau Ibu sambil ngulek-ngulek itu Ibu naik ke sini untuk apa, Bu? Tadi ngulek, sekarang nggak lagi. Tapi kan ada lagi mau makan, mau sarapan, Oke, mau cepat. sekarang nggak Saya lagi. naik. Kak. Oke, sekarang Saya baik. lewat di beranda saya, ya kan. Kok pertanyaan orang ini itu ke itu dari zaman bahwa Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya sama kau, kalau Tuhan itu ajaib enggak? Dia bisa apa? Bisa semua yang ada di ciptaannya. Jadi nggak usah heran. Mau dia mau manusia. Baik. Sekarang nabimu yang terbatas, Tuhan yang terbatas. Baik, Pak, baik. Baik, Bu. Ah. Bu, dengar dulu. Nih, Bu. Berarti kalau misalnya Tuhan masuk dalam toilet bisa? Kalau Tuhan masuk dalam Iya, toilet atau bisa? perpenyetan bodoh namanya Tuhan. Lah, katanya bisa argumen apa mas saja, saya bisa dengar kemana tuh saja, dia apa bicara saja bisa.
Oke, oke. Yang saya yang Karena aneh sekarang bayang. yang jadi pertanyaan. Aku mau bicara Bisa Tuhan apa tuh. saja kan? Oleh. Ibu, Ribet. jaringan ibu kayak gini. Ribet kan? Jaringan saya kayak Waalaikumsalam gini. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanya kau Tuhan itu ajaib kan? Kau Jaringan bicara saya oleh. gila ya? Kenapa sekelas Tuhan kau tanya? Sekelas Oke. Tuhan kok sekelas ajaib. Tuhan Baik, tanya. baik, Bu. Pula. Baik, baik. Ya Tuhan Baik, ajaib Bu. lah. Sekarang- Aneh kau nih. Tuhannya Ibu Hayati ini. Bentar, ajaib ya Boleh Yesus. pula. Di mana ajaib Yesus? Di mana ajaibnya Yesus? Ya, dengarkan. Kau buka nanti di Chrome juga. Baik. Bagaimana Tuhan. Dengar, tunggu dulu. Menghidupkan orang kau mati. ngapain naik di Menyembuh. sini diskusi kalau buka-buka Chrome mulu yang kau suruh? Wah, biar ada kerjamu. Kerjaan ngoceh terus kerjamu. Kau kan ingin membahas Alkitab. Alkitab mau aja. Alkitab mau aja nggak bisa membahas. Udah. Siapa yang membahas? Siapa yang kau ngoceh? Siapa yang ngoceh? Jangan Saya atau Anda? Tiba-tiba naik di sini ngoceh, nggak bawa ayat, ya kan? Ditanya Yesus bukan, Yesus Tuhan apa bukan? Iya Tuhan, tapi nggak bisa dibuktikan di mana ketuhanannya Yesus. Sekarang yang jadi pertanyaannya, di mana di dalam Alkitab, di dalam Bible, Ibu, di mana di dalam Bible Yesus itu dikatakan Tuhan? Silahkan. Kau buka di Chrome bahwa dikatakan aku dengan Bapak satu. Dialah juru selamat. Diam dulu. Dia yang megang kunci sorga. Baik, Ya, baik. dia megang kunci Baik, sorga. Kau tinggal baik, belum sampai yang baik. ada di sini mulai dari bawah. Baik. Aku telah memberikan Baik. kamu kunci Baik, Bu. sorga. Sekarang Kau yang mau jadi pertanyaannya. kunci sorga enggak? Baik. Ada enggak? Baik. Baik, Bu, baik. Ada kunci Baik. sorga enggak? Nih, Ibu baca ayat ini. Tik. Ibu baca ayat. ini. Adalah di dalam Islam ada kunci surga. Tadi Ada kan kunci bahasa surga. kita. Ya. Baik, baik, Nah, Ibu. bacakan. Tadi kau bahas Ah, orang. nih. Kau kerjakanlah itu barang. Aduh, baca, dia kau belum baca, jawab kau sudah baca. nanya Muslim. Tadi katanya Ibu. Dengar Ibu. Kau baca aja, kau baca. Tadi katanya yang pertanyaan pertama kepada Ibu Hayati tadi katanya Yesus katanya dan Bapa itu satu. Lalu kenapa pada saat Yesus mau disalibkan Yesus Eli lama sama katanya satu, ya kan? Oke. Di mana Bapak itu kira-kira? Aku ibu dari tadi bapak emang aku bengkong. Dari tadi kau ngomong aja berselepotan. Aku ini ibu nih. Tanya, muka Cak. tuh cantiknya. Cak, tanya Cak. Bu. Waktu Yesus nete Cak, Bapak nete juga nggak Cak? Ah itu Apa lagi? Mau ditanya apa lagi? Bu Hayati. Kalau aku jawab. Tadi katanya Yesus sama Bapak itu satu. Lalu kenapa pada saat mau disalibkan Yesus itu bertanya kepada Bapak, Bapak kenapa Diamlah kamu kau. tinggalkan aku? Di mana Bapak pada saat disalibkan? Diam kau berjawab. Hah? Dah. Ah iya, jawab. Diam kau, Ayo. Iya, jawab. Tapi Silakan, sebenarnya Bu. sebenarnya ayat tadi kau cari dulu, tapi nggak apa-apa, nggak bisa kau cari atau kau takut ini. Apanya kau cari dulu apanya? Sebentar, kau jawab dulu lah, gampang itu ayatnya. Nanti ku berikan ayatmu kalau kunci surga itu udah nggak di Yesus lagi. Tapi Dipakai sebentar, judulnya, Bah. sebelum saya masuk ke situ, Kau kan judulnya membahas sebelum saya masuk kalau kunci surga udah nggak di Yesus lagi, jawab dulu. Tadi katanya Bapak sama Yesus itu satu. Tapi kenapa pada saat mau disalibkan, Yesus kemudian teriak, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Di mana kau Bapak pada berjawab? saat Diam kau berjawab. bisa dia? Jawab lah. Jawab lah. Imut dulu perempuan itu. Imut dulu. Iya, jawab Oke, lah. jangan dipotong-potong, jangan dipotong. Kutanya kau dulu. Yesus menjelma kepada manusia, Tuhan menjelma kepada tubuh Yesus. Itu Yesus manusia apa bukan? Sejak kapan? Apa pertanyaannya? Emang siluman menjelma? Emang siluman menjelma? Emang Di siluman mana di menjelma? dalam Bible dikatakan bahwa Yesus menjelma menjadi manusia? Silahkan. Yesus ini apa? Tiba-tiba dia menjelma. Enggak. Silahkan. Nanti kau suruh cari. Nanti kau suruh cari. Aku semua ayat nak kau cari. Sedangkan ayat yang pertama nggak bisa kau cari. Tapi kau membahas Alkitab. Kalau kau tadi membahas Sudahlah, Al-Quran, sudah kau jawab saja dulu. Kau ini mau Apanya, jawab iya? apa mau ngoceh, Ibu? Ibu-ibu ini emang susah ini. Susah ini diskusi sama ibu-ibu ini nggak Katanya nyambung. Tuhan menjelma, emang siluman menjelma?
Kau, sekarang kutanya kau, Tuhan itu bisa nggak ketemu dengan kau? Kalau ketemu terhangus kau, tulang-tulangmu kan remuk. Dia harus menjelma kepada manusia, paham? Tuhan itu ajaib, menjelma jadi apa pun. Tuhannya ibu ketemu manusia, metong ibu. Kayaknya baca biar digas sama siapa dulu. Makanya dia menjelma kepada tubuh manusia. Nanti digas, nanti digas ini. Nanti digas bentar, dengar dulu ini. Dengar dulu ini. Ibu Hayati, saya ini masih sopan loh, Bu Hayati, saya masih sopan. Saya masih sopan loh untuk Anda, Bu Hayati. Dari tadi aku emang ada Bu tadi emang aku tak Hayati. sopan. Dari Dan tadi gak sopan lah, kau jawab apa? Pertanyaan kemana? Jawabannya kemana? Ayo Bu Hayati, jawab yang benar. Bertanyaannya, di mana Bapak? Bertanyaannya bahwa, nyerocos mulu ini Bu Hayati. Dengar dulu katanya, Waalaikumsalam sampai nyampe warahmatullahi gini loh. wabarakatuh. Gaya-gayanya, Apa dia? kalian ini harus dengerin dulu penjelasannya orang sampai kelar. Baru kalian ini jangan potong-potong. Nanti kalau misalnya diskusi dipotong-potong, nanti nggak bakalan ada dapat poinnya. Tiba-tiba datang ngerocos sendiri dia. Ngerocos sendiri. Ayolah, diskusi lah. Iya, saya ini kalau bisa ngerocos saya lebih bisa daripada Anda gitu. Sekarang saya tanya baik-baik ini. Ya, aku Tadi lebih ngerocos katanya, lagi. Bapak, iya Enggak, suami. Bapak. Sebenarnya suami, Kau sebenarnya suami denger ku dulu. janganlah dia nih, tapi kulah dia nih kali ini. Bu Hayati, ayo dengarlah kau. Bapak katanya itu sama Yesus satu, tadi kata Bu Hayati. Lalu kenapa pada saat Yesus kemudian mau disalib? Dengar dulu Bu Hayati. Pada saat Yesus mau disalib, itu kenapa dia teriak, "Bapak, Bapak, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku?" Di manakah Bapak pada saat itu? Ayolah Bu Hayati. Kau Dimarahi dia sama suaminya, Cak. Cak, dimarahi suaminya, Cak. Diam kau berkuda. Suami bilang orang diam bebas kau, diam kau, kan bisa dari tadi dilayani. kau mulu. Suamiku bilang orang bebas bisa dilayani. Akhirnya ku jauh hanya ini aja karena suamiku udah melayani orang bebas. Sekarang kau Nah, jauh. suruh sini Kan suamimu kau suruh ke sini. suruh aku jauh, Suamimu aku suruh ke sini jauh. suamimu. Kau diam. Diam Suamimu kau. suruh ke sini. Diam dulu kau, diam dulu kau. Biar aku jawab kali hanya aja aku jawab ya karena nih kau lihat nih. Aku nih tadi penasaran sebenarnya aku tadi share video terus biar viral jadi Silakan. ya. Bagus. Terima kasih. Curhat di sini. Aku lagi masak ya. Kalau enggak sih kuladen kau sampai kau sampai kau Ini mau dibaptis. diskusi sama masak nih. Ya udah masak dulu Bu ya. Ibu masak dulu. Ibu Ya masak udah, dulu. Ya nggak apa-apa. Aja dulu di bawah ya. Nanti next time naik, Bu. Aku jawab betul. Ibu, lain waktu masak naik, aja di lain bawah, waktu. Masak aja di bawah, gitu loh. Jangan kau naik-naik di sini untuk masak. Ngapain kau naik di sini untuk masak? Di sini itu untuk diskusi, bukan tempat kamu masak. Di sini mah nggak ada kompor. Nggak ada
Ada beler, wajib semuanya wajib. Nggak bisa Ayo, men. Halo, men. Halo, halo. ya, men. Halo. Apa cek ini? Apa? Buat naik kelas Oke. Iya lagi sekarang. Kami tidak percaya dengan pengakuan. Tetapi juga konteksnya gimana, Pak? Ya, kita itu membutuhkan bukti karyanya, bukan pengakuan. Seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira. Apakah Bapak juga hanya mengaku di situ? Bapak juga cuma mengaku di situ. Bahkan Yesus sendiri yang disebut ilah, yang disebut Tuhan, ketika dia disalib dia tidak disebut apa-apa. Kalau dalam kami, kepala kami Pak Muslim, ya, yang namanya Tuhan itu dia nggak bisa diterima. Masa iya sih Pak Tuhan Pak kalah dengan ciptaannya dia? Kan nggak sesuai dengan akal budi gitu Pak. Baik, begini Pak. Yesus mati di kayu salib bukan berarti lemah. Tetapi itu ketaatannya bukti bahwa dia diutus untuk menyelamatkan manusia, bukan berarti untuk melawan. Tapi bukti ketaatan, maka ayatnya mengatakan tadi saya sudah lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Abang tahu dari hidup kekal. Oke. Setan tapi tadi yang hidup Pak, diutus. Bapak tadi mengatakan bahwa dia diutus, ya kan? Ya kan? Ya, Yang mengutus Yesus siapa Bapak? sebenarnya Bapak. Sang sumber. Oke. Ketika Yesus mengatakan Bapa adalah Tuhan, ya kan? Dan Yesus adalah sebagai hamba, pantaskah Tuhan kemudian menjadi hamba? Itu bukti kasih dan setianya kepada manusia. Ya, bukti kasih bukan bukti Tuhan Pak. Apa bukti? Karena saya juga bisa kasih, Bapak juga bisa kasih. Oke, Apa kemudian Bapak Tuhan di situ? ya, Dari apa Bapak? kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu apa nabi-nabi yang lain juga begitu. Bagaimana dalilnya di dalam Quran? Quran itu berkata, Bapak bisa membuktikan bahwa Yesus itu hamba. Ya, harus. Saya menanyakan itu kan akan gimana Islam. Di dalam Alkitab Yesus mengajarkan tentang kasih, mengasihi musuh, berdoa kepada mereka yang menganiaya kamu. Di mana dalil dalam Al-Quran mengatakan seperti itu? Yang asal Islam. Bapak belum menjawab pertanyaan saya Pak. Ini Pak, Bapak juga bisa mengasihi. Apakah kemudian Bapak Tuhan? Dari Rohim, Ada Bang Ardi udah. enggak lanjut ya, bismillah. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa itu, Pak? Artinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukti yang mana, Pak? Bukti apanya? Bapak sekarang guys makan, saya guys makan. Oke, tapi apa menanyakan buktinya, Pak? Di mana dalilnya Allah berfirman kepada yang membuat Quran? Mau sahabat, mau nabi, di dalam Quran siapa yang Allah berfirman kepadanya? Oke, contoh di dalam kitab Allah berfirman kepada Dijawab dulu Bapak, dalam Al-Quran dijawab dulu. ya, coba Ini jawab dulu. Cak. Enggak apa, saya harus buka dulu. Surah apa Cak? Surat Al-Baqarah. Cak, akunnya dulu baru ini ya Cak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wal haq. Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaannya. Di situ
Apa Ya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu Allah. Perkataan Terus? siapa nih? Allah yang berkata Perkataan Oke. Allah Bapak dalam Al-Quran. di Oke, dalam baik, saya Al-Quran bacakan ulang. keseluruhannya adalah perkataan Orang, Allah. ya sebentar. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang diturunkan kepada Muhammad, ya, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Perkataan siapa ini Tuhan mereka? Tuhan mereka ya Tuhan kami, kami ini mereka. Allah itu Tuhan kami, kan gitu Pak. Sederhana loh Pak itu bahasa Pak. Ulangi lagi bang. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman, ini kata Allah ya, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahwa ia merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Sekarang Pertanyaan saya, pertanyaannya apa? perkataan siapa? Pertanyaannya apa Bapak? Pertanyaannya Ya, Jadi Bapak. Allah itu berkata, Perkataan siapa? Pertanyaannya kepada Bapak, oke? Pertanyaannya kepada Bapak. Tadi pertanyaan Bapak apa? Di manakah Allah kemudian berfirman kepada Berfirman Rasulullah kepada Muhammad. SAW? Ya, betul. Di sini Allah menyatakan bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah kami Muhammad SAW. Berarti Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus adalah Tuhan, kenapa Yesus diberikan firman oleh Allah? Bukankah Tuhan yang harusnya berfirman? Ketika Yesus kemudian Tuhan, kenapa Yesus yang mendapatkan firman? Sebentar. Silakan. Perkataan dalam surat Muhammad ini perkataan siapa? Allah Bapak tadi sudah sebut loh. Itu kan Baik. perkataan Sudah. Allah Bapak sudah sebut sendiri. Apakah Anda memahami ayat Gini, perkataan Bapak, ini? gini Ya jawabannya. paham lah Pak. Makanya kita kasih Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang diturunkan ke Pertanyaannya Muhammad. Bapak, Pertanyaan saya, perkataan jawabannya siapa? dapat tidak? Sekarang yang jadi pertanyaannya, pertanyaan Bapak tadi apa? Di mana ayat Allah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ayat ini Sekarang yang jadi menunjukkan bahwa pertanyaannya. Allah berfirman kepada Yang Muhammad? jadi Loh, pertanyaan. itu firman Pak. Ya, lah Allah. Pertanyaan saya, Sekarang ulangi yang jadi lagi. pertanyaan kepada Saya Bapak. ulangi lagi. Sudah. Saya ulangi lagi. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan beriman pada apa yang Waalaikumsalam. diturunkan kepada Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkataan siapa? Allah bukan? Oke, biar saya Iya. jawab, biar saya jawab. Allah kan? Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya silakan. Sebentar. Oke, biar saya jawab. Sebentar, sabar. Biar saya jawab. Silakan Bapak buka di Al-Anfal ayat 64. Loh, Di situ kenapa lari-lari? Sebentar. Ya, biar saya tunjukkan. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Di situ Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Muhammad Cukuplah Allah dan yang sallallahu alaihi lain-lainnya. wasallam. Apakah itu perkataan Allah? Kalau memang Allah, aku berkata kepadamu Muhammad, bukan Allah. Berarti yang mengatakan siapa? Di situ Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berkata kepada Oke, ayat berapa ini Bang? Surat apa ini? silakan Biar saya- buka Al-Anfal ayat 64. Al-Anfal. Kemudian ada lagi di Al-Ahzab juga ada, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhira. Ayat berapa Bang? Al-Anfal 64. Anfal 64. Cek. Wahai Nabi dalam kurung Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Cukuplah Allah. Berarti perkataan siapa ini? Perkataan itu Allah. Pak, perkataan Allah itu. Kalau perkataan Allah, Bang, tidak mungkin mengatakan cukuplah Allah. Itu Cukuplah namanya aku. ilmu balagoh. Loh, nggak ngerti. kenapa pakai ilmu-ilmu untuk membaca Gimana harus sih? pakai ilmu. Dalam Untuk bahasa Indonesia harus pakai ilmu. Arab, nih saya kasih tahu. Di dalam bahasa Arab itu ada ilmu mantik, ilmu balagoh, ilmu nahwu, ilmu sorof yang sama sekali Bapak nggak ngerti. Bapak jangan Oke, yang tertulis ini ngeyel. ilmu apa, Bang? Ilmu balagoh. Nah, terus pemahamannya tentang apa ini, Bang?
Loh, Anda tanya tentang apa loh? Saya bacakan ulang Bang ya. Ini perkataan Allah loh. Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah Ya memang. menjadi Kenapa? pelindung. Ya, Kenapa emang? cukuplah Allah. Pertanyaan saya, perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Loh, Loh, kok lah lo. Anda sedang menyamakan antara apa namanya ya? Kosakata bahasa Arab dengan kosakata bahasa Indonesia. Anda sedang menyamakan. Kenapa? Karena Anda orang Indonesia. Bahkan kalau saya ulik dengan bahasa Yunani, Anda nggak akan ngerti. Ya, Sekarang saya tanya sebentar, kepada Anda. Pak. Enggak, sekarang saya Sebentar, tanya Pak. kepada Anda. Santai. Saya Sebentar, tanya Pak. sekarang. Santai, gantian Belum selesai, Pak. gantian dulu. Belum selesai, Santai. Pak. Saya belum makan pagi, santai. Saya belum makan pagi. Gantian. Saya mau berarti makan Anda lari pagi dari nih. ayat ini, Pak. Sabar. Gantian. Kalau memang itu Anda permasalahkan, sekarang saya tanya. Anda tahu nggak pronomina? Nggak tahu. Ini namanya bodoh. Bahasa Indonesia, padahal pronomina ini bahasa Indonesia. Saya tanya bahasa Indonesia, Anda nggak ngerti. Kalau Anda tanya harus- bahasa Arab, Anda bertanya saja sudah salah. santai. Apa itu pronomina? Dengerin dulu, Pak. Memang panas. Memang ini panas, Pak. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia sampai nggak ngerti bahasa Indonesia, itu namanya bodoh. Oke ya, fix ya. Tapi kalau orang Bukankah kamu misal mengambil dari kamus, Pak? santai, jangan dipotong, Pak. Jangan dipotong, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Di sini ada aku, ada kamu, ada dia. Pertanyaan saya, pronomina aku, pronomina kamu, dan pronomina dia, what is different, Pak? Kau membawa Jawab bahasa pertanyaan yang saya, kau jawab sendiri pertanyaan tidak saya. paham. Jawab pertanyaan saya Oke. dulu. Jawab dulu. Kata Edis A, I, A, I, U, A, O, E, apa artinya? Sama dengan apa yang kau baca. Apa Yang sih kamu orang? sendiri nggak paham. Ini namanya plong-aplong. Bukan plong-plong. Ini namanya plong-aplong. Oke, apa itu? Saya udah kasih tahu nih, tak kasih tahu nih. Ini sekedar Coba ini ya. jelaskan. Tak kasih tahu. Promina Santai, itu bahasa apa? Santai tahu. Artinya- Santai. Promina itu bahasa dalam kamus artinya Bukan ini. promina, kucluk, pronomina. Kalau Ya, promina promina itu itu apa, bubur Pak? bayi, kucluk. Ya salam. Ketawanya Dia menyangkut bahasa apa, bosnya Bang? ini ketawanya. Apakah bahasa perintah? Loh, Pronomina itu artinya apa? Apa itu bahasa? Oke, Bahasa apa itu? baik. Saya jelaskan kepada Bahasa Anda. apa? Umat Muslim pun nggak tahu pronomina Bahasa itu apa. Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Artinya apa? Oke, saya kasih tahu nih. Anda diam ya, Itu tapi apa? ya. Ya, apa Anda diam. artinya? Anda diam. Umat Muslim pun nggak tahu. Loh, kok pronomina. nggak tahu, Cuk? Oke, host, Ya, apa Anda artinya diam. itu? Anda diam dulu. Tunggu, Anda diam. Apa Saya jelaskan artinya? ini. Saya jelaskan Sebentar. dulu. Host, apa Sebentar. artinya Anda itu diam. pronomina? Diskusinya sama Ah, saya. mulai, Santai. Lanjut. Aduh. Oh, saja nggak tahu. Anda tunggu dulu. Saya jelaskan kepada Sebentar. Anda mengatakan diam saya dulu. bodoh. Anda diam dulu. Host, apa artinya Lanjut, pronomina? lanjut. Artinya Anda apa? diam. Diskusinya sama saya. Anda diam. Lanjut, Lainnya diam. lanjut. Lainnya diam. Lainnya diam. Lainnya diam ya. Saya jelaskan kepada Anda. Pronomina itu artinya kata ganti orang. Anda tahu? Nah, itu kan bukan bahasa. Loh, kok bukan bahasa, Cuk? Nih, lihat. Oh, bukan Itu bahasa. arti dari Oh, kata. nih, coba. Sebentar. Makanya, Nih. itu arti dari kata, Aduh. bukan bahasa yang kita ucapkan. Itu arti dari bahasa. Betul. Kau ambil dari kamus. Arti bahasa kan? Baru kau mau bertanya kepada saya apa itu. Oke, sekarang saya tanya. Ini di sini tertulis KBBI. Apa kepanjangan KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu singkatan. Bahasa kan? Itu singkatan. Loh. Nah, ini Bahasa kan? nggak paham tentang
Memang singkatan arti dari Nih, KBBI. ini namanya pronomina. Sekarang saya tanya kepada Anda. Oke, sebentar Sekarang Pak, saya tanya, sebentar. gantian. Oke, saya Gantian tidak kepada tahu Anda. pronomina. Host, apa Santai arti dari dulu, pronomina? santai dulu. Apa itu Kata ganti pronomina? orang. Santai dulu. Santai dulu. Ini diskusi sama saya. Enggak, yang lain diem. Bukan. Yang lain diem. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Sekarang saya tanya kepada saya Anda. satu, Kalau kau belum penulis, jawab. Di kalau mana penulis, dalilnya Allah santai berfirman kepada santai Muhammad? dulu. Santai. Nggak usah kejang-kejang, nggak usah Bukan kejang-kejang. Santai Bertanya aja. saya, Anda belum Nggak usah jawab. kejang-kejang, Pak. Bapak nggak usah kejang-kejang, santai Saya dulu, tidak Pak. kejang-kejang. Santai. Ya, sekarang saya Abang tanya saja kepada Bapak gantian katanya nih ya, pintar. kan? Gantian. Katanya pintar. Santai dulu Pak, Nggak santai jawab dulu Pak. pertanyaan saya. Untuk Gantian, apa, Bang? gantian. Saya tanya kepada Anda sekarang. Gantian, Di gantian, mana Pak, dalilnya Allah berfirman Gantian, Pak. kepada Gantian ya. Muhammad? Gantian Pak, gantian. Allah Saya berfirman tanya kepada Anda kepada sekarang. Ya nih. Muhammad, di mana dalilnya? Nih, gantian ya. Sebentar. Kalau sebentar. Allah Gantian berfirman ya, kepada gantian ya. Abraham, Allah berfirman Santai dulu kepada Pak, santai dulu Musa, Pak. Santai dan dulu Pak. seterusnya ada Pak, buktinya. santai dulu Pak. Iya, Bapak tenang. Bapak cuma tenang satu dulu. ayat loh, Bapak Bang. tenang dulu. Pertanyaan. Jangan kesurupan. Bukan, Jangan kesurupan, pertanyaan Pak. saja Jangan loh, kesurupan. Jangan kesurupan. Oke, baik. Sekarang Ya, saya sabar tanya dulu, kepada sabar. kepada Bapak. Oke, lanjut. Sabar. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau di dalam kitab Bapak yang menulis itu orang keberapa? Jawab. Orang menulis. Ayo. Orang keberapa yang menulis? Di Iya, dalam penulisan adalah yang mengetahui tentang kejadian itu bukan asal congor. Nah, kan nggak ngerti kan Katanya-katanya. pertanyaan saya? Ya. Anda bertanya, saya sudah mengucapkan Saya ulang ya. arah Saya ulang pertanyaan saya. Sabar Pak. Saya ulang ya pertanyaan saya. Saya ulang ya. Teman-teman, ternyata betul. Saya mengatakan, Oten ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti, apalagi bahasa Arab. Saya ulang pertanyaan saya. Dalam bahasa Indonesia, saya ulang ya. Yang namanya penulis itu pronominanya menggunakan apa? Jawab. Nggak tahu. Nih teman-teman tak kasih tahu ya. Yang namanya penulis itu pasti pronominanya menggunakan kata ganti orang per. Kayaknya Anda waktu kosong Bang untuk menjelaskan tentang apa yang kau ucapkan. Bukan, saya tidak emosi. Coba Cuma saya kasihan. tanya Greg. Kasihan. Dinda Greg. Tong kosong Dinda bunyinya Greg, seperti santai. apa? Nggak Saya paham tanya Dinda tentang Greg sekarang sama Cak sama Bang Jun. Untuk satu Saya pertanyaan tanya, saja Anda nggak yang paham. namanya penulis itu menggunakan pronomina kata ganti orang Bang, Pertama. ini bukan tentang siapa pertama. penulis. Kita berbicara tentang kebenaran. Tepuk tangan dulu Greg. Bukan kata ganti apa artinya? Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang saya Ini tanya Anda kepada Bapak. berbicara ini rumah apa? Sekarang saya tanya. Sekarang santai dulu, Pak. Santai Bukan, dulu. Anda Kalau ini memang kosong, Bang. penulis Nggak ada itu ilmu. santai dulu, Cuma santai dulu. congor aja, Bang. Santai Nggak dulu. paham. Santai. Sabar. Pertanyaan saya saja, kamu tidak paham. Santai. Ya, jawab Santai dulu. dulu lah. Bapak kok Di ketakutan mana dalilnya? sekali kalau ditanya Allah soal Bible berfirman Bapak. kepada Kenapa, Muhammad. Pak? Bapak kok takut Kita sekali berbicara kalau kitab ditanya loh, Bang. Biblenya itu? Kenapa Di takut? mana dalilnya Kenapa Allah kok berfirman takut kepada deg-degan Muhammad? itu? Kenapa, Pak? Kenapa Di mana Bapak Allah deg-degan? bertemu dengan Kenapa Bapak Muhammad? Di deg-degan mana kalau ditanya dalilnya? soal Bible itu? Kenapa, Pak? Coba, Bukan, kenapa? kau saja Kenapa kok Nabi deg-degan? mengatakan aku Bapak diutus nggak untuk ngerti umat soal buta huruf. Quran. Saya sudah kami saya umat sudah buta jelaskan huruf. kepada Bapak Ada dalilnya. bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu balaghah. Bapak nggak ngerti. Nah, sekarang saya uji dengan bahasa Indonesia. Kalau memang Yohanes adalah yang menulis adalah Yohanes sendiri. Pertanyaan saya, di dalam Yohanes 21:24 kenapa tertulis dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya? Pertanyaan saya, dia itu kata ganti orang keberapa? Jawab. Tiga. Inilah
Apa sih? Gak Saya jawab. baca ini. Nabi Muhammad diutus Enggak, untuk jawab dulu, umat jawab buta dulu. huruf. Kamu ini yang buta huruf. Jawab dulu pertanyaan Eh? saya. Jawab pertanyaan saya. Baca Jawab ini. pertanyaan Umat saya, Pak. buta huruf. Dijawab Sesungguhnya pertanyaan aku saya. diutus untuk Gantian, umat buta Pak, huruf. gantian. Dijawab. Ya, Kamu ini dijawab. tong kosong bunyi Dijawab dulu. nyaring. Pertanyaan saya. Loh, saja Yohanes satu dan kamu Petrus nggak juga buta paham. huruf, Pak. Pak, Yohanes dan juga Petrus juga buta huruf dan juga kai idiot. Apa yang mereka? Oke. Yohanes, Petrus, buta huruf. dan Kenapa Petrus, mereka bisa menulis, Pak, membaca? Yohanes dan Petrus itu nulis dari mana padahal dia buta huruf dan juga idiotai. Ayo, saya tanya kepada Bapak. Yohanes dan Petrus itu buta huruf dan idiotai. Ayo, Loh, gimana itu? Ada kitabnya. Gimana Dia menurut tulis. Bapak? Bagaimana Anda mengatakan dia buta huruf? Dia Loh, lah menulis ya, kitab. pertanyaan saya, Yohanes dan Petrus itu juga buta huruf dan juga kai idiotai. Itu Yohanes Wahai nulis Jibril, gimana Pak? Padahal kan dia buta huruf, Pak. Aku diutus untuk umat buta Nah, ini nggak bisa diskusi nih, Nah, Os. Bukan. Ini nggak jawab Kau ini cuma Bapak, asal ini congor, takut tong ini. kosong. Bukan takut. Nah, ini congor Congor, doang, congor. modal congor kalau ini. Iya. Kau itu Nih, nggak teman-teman. punya ilmu, mau sok-sokan lawan Bang Ardi kau. Saya dari tadi sebenarnya udah sabar ya, Dinda Jun dan juga Dinda Greg ya kan. Aku udah sabar dengerin. Aku memang memberikan kesempatan untuk diskusi kepada teman-teman semuanya memang. Aku nggak mau ambil alih dulu gitu loh. Nggak mau aku. Tapi ada hal yang harus aku ambil alih apa? Ketika dia yang pertama seolah-olah menguasai komal. Itu sama mulut saya cocoknya, Dinda. Sama mulut saya cocoknya itu. Sama mulut saya itu cocoknya. Nggak cocok sama mulutnya teman-teman ini. Itu kan. Kalau kalian mengatakan Quran, oh Allah ini siapa? Ya Allah ya Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kenapa rupanya? Kau menganggap bukan Allah. Kau menganggap ada Tuhan lain gitu. Nah itu namanya ilmu balago. Bahkan di dalam bahasa Arab, ya itu Greg kenapa itu? Greg kenapa ini? Bang Gre, Kameranya mungkin bang pedes ya. dibalik Hah? sama dia. Kameranya mungkin dia balik. Tapi suaranya Aku bang belum- Ardian jelas. Ya aku belum moderator ini yang jadi masalah tuh kan? Tuh kan? Coba di bawah itu yang udah moderator, Dinda Jun udah moderator. Udah moderator. Menurut saya bang. Ya, coba dicek di bawah yang menghujat diblokir, jangan cuma dibisukan. Dicek Mana fungsinya moderator salah satu itu, jangan cuma naikkan turunkan orang. Diblokir itu. Diblokir tuh. Jadikan moderator, Dek, aku, Dek. Belum ya? Belum. Yang ini akun yang lain nih, akun yang 8, bayangkan coba. Oke, jadikan moderator dulu ya. Caranya gini nih, nah, ini ya. Ini ada random di bawah, kita kirim dia ke neraka ya. Udah aku Selamat. blokir itu deh. Udah bagus. Ya. Ketakutan makanya nyuruh blokir. Lah ngapain? Loh, saya di sini, Bro. Kalau Anda berani naik. Naik. Ayo coba. Ini ada Ferdi, katanya saya takut. Ferdi naik ke sini, hadapi saya Ferdi. Saya di sini. Nampak wajah saya. Nampak raut wajah saya yang ganteng ini. Nampak. Coba Ferdi, naik ke atas. Apakah wajahmu seperti kambing? Kan nggak ngerti juga. Coba naik ke atas Ferdi. Kita buktikan gantengan siapa saya dengan Anda. Coba naik kalau berani. Jambak si Ferdi 12-16. Silakan. Jambak. Silakan naik. Silakan. Ferdi naik. Hadapi saya. Kalau saya takut, saya pasti turun. Dinda Greg, aku izin turun ya. Aku nggak bisa jawab ya. Aku takut ya. Aku turun. Ah gitu. Gitu. Kalau saya takut, buktinya apa? Saya berani. Ini saya tantang kalian untuk berdiskusi dengan cara yang baik. Ayo silakan. Coba, silakan Ferdi. Silakan Ferdi. Hadapi saya Ferdi. Mana Ferdi? Udah dijambak belum?
Oh takut. Oh si Ferdi bilang takut. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke lanjut. Silakan disapa ada tamu dek. Silakan dek. Oke, halo Iya. DJ. DJ. Halo. Ya. Ya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disampai ya. Ini saya boleh berbicara ya? Bentar. Mau bicara apa, Pak? On cam dulu bang. Bang DJ on cam dulu bang. Moncam. Abang mau Kristen bicara atau apa? Islam pak? Kristen atau Islam pak? Hah? Saya Muslim. Alhamdulillah Apa, saya Pak? Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Oke ada yang pak. mau disampaikan bang, Siap. silakan. Ada yang mau disampaikan pak sebelum turun? Saya hanya tadinya saya pengen naiknya waktu tadi ada si bapak yang siapa Iron siapa ya tadi. Oke, makasih ya pak. Udah perhatian sama kami. Makasih ya pak. Tadinya saya hanya ingin beri masukan. Ya orang semacam si bapak tadi itu nggak bisa dikasih pemahaman secara teori gitu ya. Jadi dia harus secara logika seperti dakwah-dakwah para ustadz di lapangan itu kadang-kadang untuk mendakwahi para santrinya itu tidak selalu dengan teori karena mereka kadang-kadang tidak bisa menangkap. Ya, Contohnya makasih ya seperti pak. tadi. Thank you barakallahu fikum Bang Hijrah. Makasih ya Pak Ji ya masukannya ya. Thank you ya. Saya turun ya. Yuk, assalamualaikum Pak Ji. Iya, makasih banyak bang Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang berani. Oh itu ada Dragon Tigers. Kok kenapa turun lagi? Coba dijambak Dragon tadi. Mana? Turun lagi dia. Loh Dragon. Turun lagi. Hah? Loh Turun kok lagi, takut? turun lagi. Loh takut. Iya. Bang Kelicap. Ah, Bang Kelicap, monitor. Ya, saya. Assalamualaikum. Ih, Luis. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang? Tak ada saya. Oh, isi. Dengar saja. Oh iya, makasih, Pak. Oke. Mohon maaf ya bang, Bang soalnya Putra noise, Madura. Bang. Iya bang Putra Madura. Dragon naik Dragon. Saya tunggu di atas Dragon ya. Kita tunggu teman-teman. Kita buktikan si Dragon berani naik nggak. Kalau berani naik berarti kesimpulannya anak Tuhan tidak takut melawan hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, dia anak Tuhan. Berarti kalau dia nggak berani naik berarti anak Tuhan takut sama hamba Tuhan. Terima kasih Aini Nafis. Barakallahu fikum. Benar. Ternyata anak-anak Tuhan ini nggak berani teman-teman ya. Nggak Kita berani. hamba Tuhan, mereka anak Tuhan. Anak Tuhan takut sama hamba Tuhan. Iya kasihan banget ya anak-anak Tuhan ini ya. Kok bisa takut sama hamba Tuhan itu ya bang ya? Kok bisa bang? Di dalam ilmu balago, ya saya terangkan sedikit ya. Di dalam ilmu balago, Allah kadang-kadang menyebut dirinya Allah. Allah kadang-kadang menyebut dirinya aku. Allah kadang-kadang menyebut dirinya dia. Allah kadang-kadang menyebut dirinya kami. Allah kadang-kadang menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Allah itu. Merujuk kepada siapa? Allah. Itulah yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Ilmu balago. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa di situ Rabbil alamin? Siapa di situ? Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa di situ Ar-Rahmanir-Rahim? Allah. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Siapa di situ yang merajai hari pembalasan? Siapa? Allah. Allah. Jadi otakmu terlalu sedikit untuk bisa memahami Quran. Nggak sampai gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda tidak belajar. Anda tidak mau membuka hati. Betul. Kalau itu saya kembalikan kepada Anda. Kalau pertanyaan Anda saya kembalikan kepada Anda. Saya jamin Anda akan mencret di celana.
Jangan kasih pelit ketawa Dinda Greg. Open cam iya. Soundcard mentang-mentang aku nggak ada soundcard. Mentang-mentang aku belum beli soundcard. Belum beli aku. Masih barusan nyampe Mojokerto ini. Masalah. Gak ya nanti. Bang Ardi, Bang, kalau Ya. orang yang mobile kayak Bang Ardi itu ada soundcard yang headset doang dia. Ada sekarang Bang. Jadi nggak ribet lagi Maksudnya bawa-bawa gimana? gede gitu. Jadi dia ini Maksudnya gini gimana? doang, kayak headset gini doang Bang. Punya Bang Ardi itu, punya Bang Ardi itu. Ardi itu, Bang Ardi itu Soundcard dia, Hah? itu Bang Jun itu lagi apa namanya, lagi sindir Caca. Soalnya ada di Jerman kemarin Caca dapet. Enggak di Maksudnya gimana? sini juga ada sudah Jadi gimana? murah harganya Ah. 140 ribuan aja. Itu soundcard plus sama jadi Bang Ardi nggak perlu lagi bawa-bawa begini-ginian nih. Nggak, Jadi waktu nggak Bang kasih Ardi- tahu saya yang dimaksud Bang Jun gimana? Soundcard kan Bang Ardi itu kan mobile orangnya sering keluar. Kadang-kadang Ya, bantu betul kita itu nih di mobile, Komal. betul itu mobile. Jadi kadang-kadang Bang Ardi itu Terus? naik sama kita ke atas gini kan. Kan perlu tuh soundcard juga. Itu ada nanti tak iniin Bang. Tak kasihkan apa namanya contohnya. Itu Bang Ardi punya itu handset itu langsung sama soundcardnya kayaknya. Nggak Kencang punya. banget suaranya loh. Nggak punya aku, nggak punya aku, Beda. Enggak, tapi Dia nggak bisa suaranya kayak gini nih. nggak punya. Tapi kencang. Suaranya kayak begini Bang nanti Bang. Walaupun Gimana cuma headset suaranya? doang tapi dia sekaligus sudah jadi soundcard gitu. Nanti tak iniin aja Bang, tak spillkan aja lah. Oh itu contohnya. Contohnya. Bukan. Bukan ada. Kalau yang Nanti kemarin. tak spillkan aja deh Bang. Tapi kok bisa murah banget itu? Oke lah. Kemarin Caca dapat itu Iya, 120 murah lah. euro. Keren kan? 120. Di Nah, Jerman nanti 120 biar euro. Bang Ardi kalau lagi Ya. di bus tetap bisa ini seperti soundcard gitu dia pakai, tapi cuman headset doang gitu. Gitu Bang. Enggak ketawa berarti ya. DM ya, Dinda Greg kasih nomor saya ke Dinda Jun. Nanti biar kirim Iya, link siap-siap. Shopee-nya ke aku ya. Siap Bang. Itu. Ya karena Ya, aku orangnya teman-teman mobile dikencengin. teman-teman emang. Aku orangnya mobile. Lanjut Cak, lanjut. Ya teman-teman dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus yang belum absen dulu, yang belum follow Bang Gre silahkan di-follow dulu teman-teman. Ini akun rutin live-nya Bang Gre tiap hari. Terus yang belum follow Bang Ardi di-follow teman-teman. Ada Bang Jun juga, ada Caca juga yang mau follow, di-follow teman-teman. Caca di-follow dong teman-teman, 1100 mata memandang supaya Caca bisa udah on cam ternyata. Astagfirullah. Ya, terima kasih banyak. Oke, silakan. teman-teman yang selalu- Oten-oten yang di bawah kami selalu persilakan. support. Ada Budar nih di bawah. Ada Budar nih, Bang Ardi. Waalaikumsalam. Iya, Budarni naik, Budarni. Jangan dinaikkan. Kabur dia. Jangan dinaikkan. Bismillah. Jadi teman-teman gitu ya, Oten itu nggak bisa membedakan antara yang mana yang manusia, yang mana yang Tuhan teman-teman. Ternyata Tuhan mereka itu bertulang belakang teman-teman. Gitu loh. Deh. Caca tuh dari tadi lagi makan Caca sambil. Mana Oten? Iya, jambak Kayaknya sidak, nggak berani mereka naikin Bang Ardi. Oh, mana berani naik dragon itu. Dia tuh cuman bisanya keluar di bawah doang, sosokan naik di atas cuman 1 menit kan. Cuman untuk nunjukin bahwa saya tadi naik tapi diturunin, mau fitnah Islam gitu kan. Ternyata dia yang nggak bakalan berani untuk naik di sini teman-teman ya. Waduh, rambut Caca. Jadi gitu nggak bakalan berani si dragon itu naik ke sini, mana berani dia. Cobalah, kau jangan bisanya cuman keluar di bawah typing dasar bani typing ya. Bisanya cuman typing hujat di bawah tapi nggak berani naik terus untuk bela yang namanya Tuhannya. Kalian itu wajib untuk membela Tuhan kalian, karena kalau misalnya kalian nggak bela Tuhan kalian maka tidak ada Tuhan kalian. Tuhan kalian nggak bakalan jadi Tuhan lagi kalau misalnya nggak kalian bela, karena Tuhan kalian itu diangkat sama kalian gitu loh, Ten. Kalau nggak diangkat nggak bakal jadi Tuhan kalian itu ya. Jadi kalau misalnya mau naik bela Tuhan kalian silahkan, supaya mempertahankan ketuhanannya kalian, Tuhan kalian itu. Karena kalau nggak dipertahankan lama-lama Tuhan kalian tuh bakalan maksudnya kalian tuh bakalan punah.
kalian tuh bakal punah di alam Indonesia ini gitu loh. Karena dari tahun 2021 sampai tahun 2025 ini kalian tuh udah kehilangan 3,3% gitu kan. Tiba-tiba tahun depan mungkin kalian itu udah punah seluruhnya dari Indonesia. Gitu. Jadi kalian harus bela Tuhan kalian gitu loh. Oke, silakan para penyembah manusia yang ada di bawah, kami persilahkan naik ke atas. Ya silakan naik karena di sini ada guru kami, ada Suara saya jelas ya ini. jelas Jelas aman, Bang, aman. jelas. Jelas Bang. Kolmot ya. Tunggu, bentar lanjut. Waduh Ya. itu. Jadi ada beberapa oten tadi naik ya. Kita tanya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan. Bahkan Bapak yang terakhir tadi itu tidak mampu membuktikan. Apa dia bilang? Dia hanya menunjukkan sifat ketuhanan katanya. Padahal sifat ketuhanan kita semua tahu. Tuhan itu dia maha bisa gitu ya. Jadi dia bukan lemah. Justru yang dia bilang tadi, dia tunjukkan kelemahannya. Nah, yang kami Muslim ini udah biasa diajarkan Tuhan itu Tuhan yang maha kuat gitu loh. Bukan Tuhan yang mereka seperti Waalaikumsalam. mereka yakini. Jadi itu bertentangan dengan akal gitu. Makanya Bapak tadi itu udah mulai kemana-mana dia kan. Dikasih dalil sama kakak kaca, dia ngeyel gitu kan. Padahal itu udah jelas kalimat yang disampaikan oleh Kaca tadi yang dari Al-Quran dan Bang Ardi itu udah jelas. Bahkan dijelaskan lagi sama Bang Ardi masih nggak paham. Udah pakai bahasa Indonesia loh itu, ya kan? Pantaslah mereka kemudian tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Padahal dalam Bibelnya itu cukup jelas, ya kan? Bagaimana Yesus mengajarkan seperti apa Tuhan itu, seperti apa sifat-sifat ketuhanan itu gitu loh. Tidak ada dikatakan bahwa Tuhan itu lemah. Dalam Bibel nggak ada dikatakan gitu. Nah itulah ya teman-teman. Saya nggak tahu, tapi bapak tadi itu kelihatannya bukan orang sembarangan sih kalau menurut saya. Tapi ya itulah. Bahkan mungkin sekelas profesor pun akan seperti itu. Saya yakin. Bukan kelas sembarangan, tapi bodohnya luar biasa. Ya itulah Bang. Jadi sekelas profesor pun ketika mereka bicara tentang Nah gitu harusnya ketawanya ketuhanan, ditekan Greg. Gitu harusnya. Harus sensitif lah jadi host. gitu. Nah, tadi kan dia bawa Yohanes tadi kan 5:25 kalau nggak salah tadi, atau 4:24-25 tadi. Itu kan Mesias tuh. Padahal Mesias di situ kan Kristus, artinya orang diurapi. Waalaikumsalam. Iya, bukan Tuhan. Iya, Ya kan? bukan Tuhan. Cuman Jadi masalah nggak ada sampai hari ini, sampai tadi tuh nggak ada juga mereka bisa menunjukkan gitu loh. Pertanyaannya, ketika di dalam kitab tidak ada menunjukkan di situ dia Tuhan, nah kenapa kita kau baca 1 Korintus 8 ayat 8 nomor punggung 6. Ngapain Korintus? Aku nggak percaya ituan bro. Aku percaya itu perkataan Yesus. Kalau kau suapin aku masalah perkataan Paulus, jangan. Saya tolak keras itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan jelas Bang, ya kan? Dikatakan bahwa Yesus mengajarkan loh, Bapa itu Tuhan, jelas semua diakui. Naik dragon. Lalu kalau memang Yesus Tuhan, terus Yesus juga di situ mengakui, bukan hanya menyampaikan Bapaknya sebagai Tuhan, tetapi harus juga dia menyampaikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dia mengaku sebagai Ketika utusan, nanti Bang. orang wafat, Waalaikumsalam. ya makanya Bang, makanya itu yang kita tanyakan kan di mana? Karena pengakuan itu penting Bang, ya kan? Iya, dia mengaku sebagai pengakuan dan utusan. pembuktian itu satu paket itu. Iya, dia mengatakan Ya nggak? aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jelas. Nah, Kayak itu kan dragon. contoh yang Allah Gini Subhanahu Wa Taala dalam Dia bilang Al-Quran. gini loh. Dia bilang kalau misalnya Yesus mereka itu membuktikan ketuhanan dia. Ternyata setelah dikaji-kaji, Yesus mereka itu membuktikan ketuhanannya dengan cara mati di kayu salib. Sama tentara Romawi. Gimana ceritanya? Tuhan membuktikan ketuhanan dengan cara dibunuh sama hambanya, sama ciptaannya. Iya. Kok bisa? Gitu? Terbalik kan?
Aneh-aneh aja nih Oten ya. Makanya otak mereka itu karena apa? Kebanyakan makan yang namanya lebah babi. Makanya jadi kayak gitu. Bisa-bisanya Tuhan membuktikan ketuhanannya dengan cara mati di kayu salib. Ini kan gabrol, teman-teman ya. Contohnya Memang gini, akal Cak. mereka itu udah dibunuh. Caca misalnya jualan panci, Cak. Caca jualan panci. Pancinya kuat. Apa yang harus Caca tunjukin? Bukan pancinya kemudian dipukul penyok kan, Cak. Harus dibuktikan pancinya kuat. Oh iya, Sama dengan bener. ketika iya, karena kita tahu Tuhan itu dia maha kuat gitu loh. Kan logikanya Maha seperti itu. perkasa. Maha perkasa. Iya. Jadi, Maka teman-teman, harus sesuai dengan akal budimu seperti yang dikatakan dalam Bible. Yesus. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ketuhanannya Yesus ini dibuktikan dengan cara gini. Contohnya ya, Yesus ini turun sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia itu sama dengan orang bodoh, orang pinter yang dia pura-pura jadi bodoh untuk menyelamatkan orang bodoh gitu. Dia harus pura-pura dulu jadi orang bodoh. Itu gimana caranya bisa nyelamatin orang bodoh kalau kayak gitu ceritanya gitu loh kan. Padahal orang bodoh itu harus diselamatkan dengan kepintaran. Lah ini dia harus berubah jadi bodoh dulu baru dikatakan untuk menyelamatkan kebodohan. Ibaratnya kayak gitu. Ayo silakan naik para penyembah manusia. Silakan naik ke atas. Diskusi pakai data, Kalian ini- pakai akal yang sehat. Kalian dengar itu dia bilang kalian ini pengadu kebencian Tuhanmu. Tuhanmu itu suruh kau harus membenci orang tuamu, membenci istrimu, sudah kau benci belum itu? Membenci saudara sanak saudara, sudah kau benci belum itu? Lah kita manusia itu Tuhanmu yang suruh. Ayolah, kau benci dulu itu Tuhan, orang tuamu, sanak saudaramu, apa segala pemacammu itu yang deket-deket itu. Udah belum itu? Dasar aneh. Nggak tahu Bible-nya mereka. Jadi ya teman-teman ya, Oten-oten ini kasihan ya. Ketika mereka menarasikan sesuatu, ternyata yang menampol pernyataan mereka itu adalah Bible mereka sendiri yang mereka percayai sebagai kitab suci. Ternyata kitab suci mereka ini di dalamnya itu ada sedikit kebenaran gitu loh. Tapi mereka tidak pernah mempercayai yang namanya kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka gitu loh. Ada sedikit Oten walaupun cuma panas, sedikit, kami puas. tapi setidaknya diambil kan. Baca awas jangan Naik menolak ya. penyembah Bahaya. manusia ya. Jangan sampai menolak ya, bahaya. Oh iya nanti dilapor. Nanti Oten- dilapor. Nih ya. Mereka ajaran kasih Iya, loh, jadi- atau dilapor. Jangan sampai menolak. Kasihan sampai menolak. maksudnya. Kalau menolak Maksudnya itu pakai data aja kasihan. jawabnya. Oh kasihan. Oh iya. Maksudnya iya kasihan. Ya kasihan, Silakan tuannya naik. kasihan, tuannya kasihan mati di kayu salib. Tuannya kasihan ditombak sama tentara Romawi. Tuannya kasihan jadi domba di Yohanes 1 ayat 29. Itu Tuhan kok jadi domba, teman-teman. Teman-teman, yang jadi pertanyaannya ini Oten Tuhannya manusia apa domba? Kasih Indomie. Kasih Indomie, iya kasih Indomie. Kalau nggak kasih Indomie nggak bakalan bisa ada Kristen gitu kan. Soalnya harus pakai Indomie supaya bisa bertambah Kristen. Itu pun untuk orang-orang yang kemudian nggak pakai akal. Nah, jadi mereka itu misionarisnya kok murahan banget ya pakai Indomie ya. Setidaknya kasih mobil kek, kasih rumah kek, tiba-tiba pakai Indomie. Mana ada orang mau masuk Kristen dapat Indomie doang dari kalian itu. Aneh-aneh aja. Di 1 Iya, Korintus jadi ya gitu ya, teman-teman, 8 nomor 6. Ya kan, Cak? 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja atau Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini kelicikan mereka ya. Coba ya, saya kasih spill kan, saya lihatkan ini dalil ini ya. Nah, di sini dikatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Padahal ini bukan Tuhan tapi Lord. Ini Lord, bukan God. Tapi mereka, coba ya, saya bukakan English. basic English. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sorry, tadi aku salah tulis. Sorry.
Aku salah tulis tadi. Oke, Iya, siap Bang, maaf. siap selalu. Saya kira There is Kristen. for Aku us. Muslim. Iya, Oh iya, siap. Aku Muslim Oh, yang iya, siap Bang Bojes. Iya. Iya, kasih turun Assalamualaikum. aja. Iya. Salah Ya, tulis tadi. Assalamualaikum Bang. Bang. Siap. Makasih Bang. Oke, di sini ya kan. There is for us only one God, ya kan? Satu Tuhan, the Father of whom are all things and we are for him. And one Lord. Coba, one Lord. Di sini Lord bukan God. Yaitu Jesus Christ. Right? Whom are all things and we have our being for him. Jelas kan? Itulah mereka. Mereka rubah itu. Dalil itu. Coba. Mereka nggak jujur. Bahkan menerjemahkan saja mereka tidak jujur. Jadi Lord, di dalam bahasa Inggrisnya dia God dan Lord. Kita tahu semua Lord itu artinya apa di sini? Lord itu artinya Tuan, bukan Tuhan, saudara-saudaraku. Makanya mereka ketika ada seperti Bang Ardi ya kan yang mempunyai kemampuan bahasa Ibrani, hancur mereka gitu. Aduh, ten naiklah naik. Belum makan nih. Narasi lagi, Cak. Iya, Oten. Nanti Oten pada panas. Baca hati-hati ya. Ini soalnya Oten Jangan lagi monolog. panas. Jangan menolak dan Oh, menolaknya iya. harus pakai data. Kalau walaupun ini harus pakai data yang benar-benar valid. Jangan sampai Oh iya. bawa data yang nggak valid nanti Oh, iya. kena delik aduan. Oke. Oh iya, benar ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kasihan sekali untuk Oten-Oten ini ya teman-teman. Karena apa? Ternyata Tuhan mereka itu roti hidup teman-teman. Roti hidup, ya kan? Katanya dia jadi roti hidup. Katanya kalau misalnya, kenapa disebut roti hidup? Katanya kalau misalnya dimakan itu nggak makan lapar-lapar lagi. Ternyata setelah dimakan itu roti, tetap lapar. Tetap harus cari makan. Gimana ceritanya itu roti hidup nggak berfungsi kali ya? Roti hidup nggak berfungsi. Aduh ya Allah. Teman-teman, soal yang tadi ibu-ibu itu bilang ya, kalau misalnya Yesus itu adalah orang yang pegang kunci surga, ya kan? Yesus itu kenapa dijadikan Tuhan? Ternyata dia memegang kunci surga. Lalu ternyata Yesus itu udah kasih kunci surga. Kasihnya ke siapa? Ke Petrus. Dia bilang di Matius ayat dia bilang di Matius 16 ayat 19, Yes. aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Berarti sekarang udah Yesus belum dikasih masuk ke surga ya? Petrus. Berarti Yesus belum masuk surga ya? Iya. Karena Orang belum kebuka kunci mau dikasih. Gimana ceritanya dia buka pintu surganya kalau nggak ada kunci udah dikasih ke Petrus? Gimana ceritanya buka pintunya gitu loh? Iya, gimana buka pintunya Kasihan dia? sekali. Iya. Kasihan sekali ya Oten. Terus kalian yang menuhankan Yesus, gimana ceritanya Yesus bisa buka pintu itu? Jam berapa ini? Waduh, jam 3 ternyata. Silakan. Baru sadar itu aku udah jam 3. Ya, silakan para penyembah manusia, kami persilakan naik ke atas ya. Jangan malu-malu lah. Kami ini hamba Tuhan. Kalian kan anak Tuhan, anak-anak Theos. Silakan naik ke atas ketikan. Anak Theos melawan hamba Tuhan. Ketulisan dia. Anak Theos vs hamba Tuhan. Silakan naik. Naik aja, naik. Ternyata anak Tuhan takut sama hamba Tuhan, katanya Bang Ardi, ya kan? Katanya gini loh, katanya Bang Ardi hamba Tuhan, anak Tuhan takut sama hamba Tuhan. Sedangkan katanya Bang Loding, Oten ini gimana caranya mau masuk surga, masuk akal aja enggak gitu loh. Jadi gini teman-teman, ada fenomena yang sangat pokoknya nggak bisa dielakkan lah di kalangan jemaat Oten. Kenapa? Jadi di dalam jemaat Oten itu ada 2 racun. Racun pertama, Hati-hati mereka pakai Doktrin baking buta. juice. racun
pertama teman-teman doktrin buta. Racun kedua lemak babi. Gitu loh. Jadi racun akun satu udah kena akun ini mau kena lagi kayaknya ini. Racun pertama itu yang tadi apa? Pak Jani rek cara areke yo podo aktif koyo konco liya. Bang Adi bocor bang. Sorry, bocor. Takutnya ada pembicaraan yang penting kan. Oke, silakan para Tadi ngomong kan anakku aja mau masuk PAUD gitu aja. Lanjut. Oke, Masya Bang. Allah, ternyata udah mau sepaut. Semoga diperlancar bang. Ya jadi teman-teman gitu ya. Jadi Oten ini mereka punya 2 racun. Yang pertama racun doktrin buta. Jadi gini teman-teman. Doktrin itu dia mematikan akal sehat teman-teman. Jadi ketika seseorang itu udah terdoktrin dari kecil, itu dia udah nggak bisa berpikir secara sehat. Dia udah nggak waras dalam berpikir. Kenapa? Karena ketika dia terdoktrin disuruh ini botol aqua ini Tuhan pun bakalan dituhankan sama mereka sampai gede. Ya Allah, botol yang biasa pun itu Tuhan bakalan dituhankan tetap sama mereka. Itu namanya doktrin teman-teman. Dipaksa untuk dicerna otak walaupun nggak bisa dicerna, nggak bisa masuk, tetap bakalan dipaksa untuk masuk gitu loh. Itu namanya doktrin. Nah ini oten-oten kayak gitu. Tuhan yang bisa ada yang mati taping di bawah nih, ada yang taping di bawah. Ada yang taping di bawah. Surga selengkangan makanya kami waras. Katanya surga selengkangan makanya kami waras. Enggak ada. Kalau nggak ada selengkangan, nggak ada selengkangan, nggak ada Tuhanmu. Ngeri. Nama sayang ngeri. Lanjut. Terus teman-teman yang kedua itu racun kedua itu namanya lemak babi. Oten ini ya di dalam Bible sendiri itu sudah melarang yang namanya makan babi, tapi dijadikan menu utama oleh Oten. Padahal menurut kesehatannya lemak babi itu dia bisa membuat darah menjadi beku. Yang pertama kental dulu, terus beku, akhirnya nggak bisa berfungsi darah itu dengan baik gitu lah teman-teman. Bisa berfungsi. Membaca. Bisa bisa cair lagi kalau kita diadu, dipanasin otaknya, nanti cair lagi lemak babinya. Oh, ini ada cair lagi. Jadi encer minyak licin. Oh iya karena dia mengandung minyak teman-teman. Masuk akal yang Bang Gre bilang. Jadi ceritanya gini, minyak kalau misalnya ditaruh dalam kulkas yang dingin itu dia bakalan membeku. Nah, ini kandungan lemak babi di dalam kalau baca kalau minyak babi itu walaupun nggak disimpan di kulkas pun dia akan beku. Dia. Oh gitu iya. Jadi harus dipanasin dulu baru dia bisa mencair. Nah harus dipanasin dulu. Jadi harus kotaknya itu harus ditonjok-tonjok. Iya. Dikerasin dulu baru cair tuh otaknya. Harus diprovokasi dulu. Bener. Waalaikumsalam. Bener. Kalau nggak diprovokasi ya jadi teman-teman sulit. Lanjut. Oh ya. Saking lemak babi ini kemudian dia membuat darah menjadi beku. Pada akhirnya ketika apa yang disampaikan nggak bisa dicerna. Karena itu darah yang membeku dia naik sampai ke otak. Nggak bisa dicerna dengan baik. Terus yang namanya minyak gitu teman-teman, nggak bisa nyerap dia kalau udah mengandung yang namanya minyak. Inilah doktrin buta ditambah dengan lemak babi, bikin orang jadi susah waras untuk berpikir. Izin Linda Greg, sebentar izin Linda Jun, aku izin turun karena di sini mau lampu mati nih. Aku harus ngecas HP dulu sampai full nih. Oh siap. Oke lanjut. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Jadi bikin orang jadi susah waras teman-teman. Betul. Susah waras untuk berpikir. Akhirnya ketika dihadapkan dengan logika, maka logikanya bakalan muter-muter kayak kipas angin rusak.
Bukan. Gitu teman-teman. Paling bambu. Itu paling helikopter. Oh, kayak balik Doraemon kali Doraemon. Pokoknya oten panas kami Iya. puas. Pokoknya oten panas kami puas. Ya. Jadi teman-teman ya, setelah dibaca-baca Bible, ternyata ada satu kesimpulan. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, kemudian Yesus ternyata adalah seorang anak domba. Yang jadi pertanyaannya, domba itu manusia atau hewan? Hewan dong. Oke, berarti Tuhannya Oten ini manusia apa hewan? Itu dia. Itu dia. Iya, Yang penting di dalam kandang, Di dalam kandang. Iya, orang lahirnya aja di dalam kandang domba, gimana ceritanya manusia lahir kandang domba? Oke, halo Ilkan, open cam. Halo, selamat pagi. Oke, pagi open Iya, cam, Bang. pagi. Ya, bisa bertanya? Open cam, Bang, open cam. Open cam dulu, Pak. Oh, harus open cam ya? Ya, Bang. Iya. Oke, siap. Itu nggak bisa tuh. Bisa itu. Itu apa? Bisa itu tapi belum dipasanginnya. Jangan berantem sama istri, Bang ya. Enggak, itu ini lagi suruh benerin HP-nya. Oh, itu saya bisa buka kah? Saya bisa on cam kah? Bisa, bentar. Oke, udah tahu undang itu, Bang. Silakan. Tapi jangan berantem ya. Bahaya. Hei, papa Oke, sayangnya. nah, kayak gini kan bagus ya kan? Ya kayaknya ini tanda-tanda baik teman-teman. Tanda-tanda bakalan santun. Oke, Bang. Jangan sebelum kabur masuk lah. ke pertanyaannya. Sebelum masuk ke pertanyaannya, Cuy, Bapak. gantengnya. Bapak. Bagus ini. Iya, Bang. Lanjut. Ditanggapi dulu. Yesus itu bukan Tuhan. Benar apa enggak? Yesus itu adalah firman Allah Bapa. Jadi bukan Tuhan. Yesus itu juga bisa dikatakan Tuhan karena dia memiliki kuasa yang ilahi punya, ilahi bisa. Apa kuasa ilahi yang Yesus punya? Silahkan. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus juga bisa menghapus dosa. Menghapus dosa apa? Menghapus dosa apa? Menebus dosa? Menghapus dosa. Menghapus dosa apa? Menebus dosa? Menghapus dosa, Mbak. Menghapus. Oke, di mana ayat Yesus bisa menghapus dosa? Silakan. Harmoni ya. Bentar ya, saya lihat. Saya bisa bertanya kan? Iya, habis ini bertanya, Pak. Bertanya semaunya Bapak. Yang penting buktikan dulu ketuhanannya Yesus, baru Bapak bertanya gitu. Bola Bali. Hantam terus. Di Markus 25 ayat 7. Di Markus 2 ayat 5 sampai 7. Kakek ini cantik juga ya. Orang mana, Kak? Ngeri. Markus 2 ayat berapa? Markus 2 ayat 5 sama Ayat 2. Bahaya Pak, nanti istrimu cemburu loh. Untuk mengatakan seseorang cantik itu kan tidak masalah kan? Istrimu aja cewek, istrimu aja cantik kan? Bilang aja Iya, istrimu iya. cantik, masa ke orang lain. Semua Bahaya wanita Bang. itu cantik bagi saya.
Nanti istrimu cemburu. Oh, kata aku nggak cantik gitu. Bahaya. Bapak, di sini ayatnya ya. Ayatnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Baik. Sekarang yang jadi pertanyaannya, Yesus berkata, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Bukan ku ampuni, lalu siapa yang mengampuni? Ya, yang berkata kan Yesus. Yang berkata Yesus bukan? Ya, berarti ya yang mengampuni adalah Contoh, Yesus. oke sebentar baca. Contoh gini Pak, contoh gini. Pak, Sebagai anak kesalahanmu telah sudah dimaafkan. Kesalahanmu sudah dimaafkan. Aku bilang gitu, saya bilang gitu. Pak, kesalahanmu Oke. sudah dimaafkan. Apakah aku yang memaafkan Bapak atau siapa yang memaafkan Bapak? Berarti Anda mempunyai hak untuk memaafkan kesalahan saya. Makanya Anda Iya, membuat kesalahanmu sudah dimaafkan. Di situ yang memaafkan Bapak ini saya atau ada yang lain? Bapak itu maksudnya Anda kan Anda memaafkan kesalahan saya. Kalau aku bilang gini, kalau saya bilang gini, Bapak, kesalahanmu sudah aku maafkan. Oke, itu aku, itu saya yang maafkan. Tetapi ketika diksi yang digunakan kesalahanmu sudah dimaafkan, berarti ada yang lain, ada yang memaafkan Bapak. Betul. Ya, masih Dia ambigu. sebagai anak manusia juga, dia kan sebagai anak manusia juga ya. Dia harus sebagai anak manusia harus tergantung kepada Allah Bapa itu sendiri. Gini Pak. Sekarang kalau misalnya Bapak guru nih, contohnya Caca nih bikin salah ya ke Bapak Waalaikumsalam. guru. Terus Caca ini mau minta maaf, mau disampaikan ke Bapak guru, yang kemudian Bapak guru itu nggak ngomong secara langsung bahwa saya maafkan kamu. Tiba-tiba teman Caca orang lain berkata bahwa Bapak guru itu sudah gini, kesalahan kamu sudah dimaafkan. Itu kira-kira dimarahin sama guru nggak itu? Contohnya aja itu. Baik, maksud yang menjadi persoalan kan kayak Caca tadi bilang ya. Apa kuasa Caca untuk mengatakan itu bahwasanya kamu sudah dimaafkan? Baik. Berarti Caca punya kuasa untuk mengatakan itu kan? Baik. Nah, Kalau sama gitu seperti gini, Yesus, kalau gitu, Yesus mempunyai- kalau Bapak kemudian Ya, bagaimana? mengambil ayat itu, untuk merujuk bahwa Yesus yang mengampuni. Sekarang di sini bilang diampuni itu belum tentu. Karena di sini Yesus tidak bilang bahwa kesalahanmu telah saya ampuni. Kalau misalnya Yesus kemudian yang berkata kayak gitu, kenapa dia tidak langsung kesalahanmu telah saya ampuni? Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa bilang diampuni gitu loh? Yang pertama, yang kedua, di Markus 2 ayat 5 sampai 7, pengampunan itu hanya atas izin pihak yang berkuasa atau Allah. Bukan pengakuan Tuhan yang mutlak. Tuhan pokoknya bukan Yesus, itu atas kuasa Allah. Sekarang yang jadi pertanyaannya, ketika Yesus bilang bahwa dia diampuni, itu merujuk ke siapa? Coba, itu merujuk ke siapa? Karena kalau bilang Yesus itu yang mengampuni, itu tidak masuk dengan kata imbuhan di yang dipakai di depan, Pak. Bapak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silahkan. Karena kita di sini di Indonesia, Baik. Pak, bukan di Afrika. Karena dia juga seorang anak manusia, jadi dia mengajarkan agar kita sebagai umat manusia tergantung hanya kepada Allah Bapa. Jadi makanya dia mengatakan seperti bukan, tapi yang mengatakan langsung kepada yang lumpuh tadi itu bahwa dosamu sudah diampuni, berarti dia mempunyai kuasa untuk melakukannya itu, atau dia diberi kuasa untuk melakukan itu. Kata di merujuk kepada orang keberapa? Oke, orang ketiga, karena makanya saya bilang tadi, karena dia juga sebagai anak manusia, Mbak Caca, sebagai anak manusia juga dia, karena dia sebagai anak manusia juga memberikan ajaran gitu kepada murid-muridnya. Oke, gini Pak. Itu, Mbak. Di Markus berapa tadi, Bang? Di Markus 45 dari di bawah. Silakan di Markus 10-nya itu yang di 10-nya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, anak manusia
Berarti bukan Yesus sendiri, Yesus doang yang bisa mengampuni dosa manusia, betul? Bisa mengampuni dosa. Coba diulangi narasinya. Oke, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya. Berarti di sini kan anak manusia nih. Berarti di situ bukan Yesus doang dong. Masih ada yang lain juga bisa mengampuni dosa, betul? Bukan. Karena yang di ayat yang Anda sampaikan itu tertuju ke siapa? Kecuali seorang manusia. Iya, oke, tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus, betul? Tetapi di sini kan dikatakan anak manusia. Artinya tidak secara eksplisit menunjukkan hanya kepada satu orang. Iya. Artinya anak manusia juga bisa mengampuni dosa manusia, bisa mengampuni dosa, betul? Kan di sini anak manusia. Kecuali seorang manusia, menunjukkan satu orang bisa. Ini kan anak manusia. Bapak anak manusia enggak? Aduh abang. Sekarang sebentar. Bapak anak manusia enggak? Bapak anak manusia enggak? Ya. Anda anak manusia enggak? Iya. Saya anak manusia enggak? Iya. Saya bisa mengampuni dosa kalau begitu. Tapi Anda ada diriwayatkan di dalam Bible enggak? Kenapa? Dalam Alkitab enggak? Oke. Ada diriwayatkan dalam Alkitab. Di sini, di sini Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni, bukan dosamu telah kuampuni. Beda kuampuni dengan diampuni. Ya betul. Karena narasinya dia di situ, dia juga ya mempunyai figur seorang anak manusia. Nah, saya juga anak manusia. Nah, berarti masih ada yang lain Pak Dian. Ketika Yesus menggunakan diksi anak manusia, berarti di situ tidak hanya Yesus sendiri, bahkan mungkin ada yang lain yang bisa mengampuni dosa. Kalau Anda mengatakan mungkin ada orang yang lain, coba sebutkan. Ya bisa Musa, bisa Nabi Ibrahim, bisa. Musa tidak pernah mengampuni dosa umat manusia. Oke, saya bisa mengampuni kesalahan Bapak. Saya bisa mengampuni kesalahan Bapak. Bapak maki saya bisa, oh iya, saya maafkan. Dosa, Mbak. Iya, enggak. Bapak ketika maki saya nih, Bapak dosa enggak terhadap diri sendiri, terhadap perkataan Bapak ya tadi? Anda bisa mengampuni kesalahan saya, tapi tidak bisa mempunyai hak untuk menghapus dosa saya. Paham? Oke, dengarin. Mengampuni ada dua kriteria. Yang pertama, Anda berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, Anda berdosa kepada saya. Saya mengampuni Anda sebagai hamba Tuhan, dan Tuhan mengampuni Anda sebagai Tuhan. Dan hak Anda kepada Tuhan mengampuni Anda, mengampuni dosa Anda sebagai Tuhan. Saya mengampuni Anda sebagai hamba Tuhan. Paham nggak? Paham? Nggak ngerti. Kamu terlalu muter-muter ngomongnya, bukan muter-muter, Pak. Dengerin Pak, bukan muter-muter. Di situ ada dua. Saya mengampuni Anda sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengampuni Anda sebagai Tuhan, pemilik jiwa. Paham? Kata-katanya di situ narasinya dihapus, bukan mengampuni, tapi menghapus dosa. Karena yang berhak menghapus dosa itu. Oke, Anda kan punya dosa terhadap saya. Karena Anda maki-maki saya, contoh. Karena kesalahan. Iya, Anda punya kesalahan kepada saya kan. Saya maafkan Anda. Artinya kesalahan Anda terhadap saya udah nggak ada lagi, terhapus. Oke. Terhapus, betul? Terhapus, kosong, betul? Nah, Tuhan pun begitu. Tuhan ketika mengampuni Anda, kosong, selesai kesalahan Anda. Sama, cuman saya mengampuni Anda sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengampuni Anda sebagai pemilik jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham di situ? Paham nggak? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bunda Nora. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, waalaikumsalam Kakak. Ini pembahasannya tentang apa? Tentang tadi Pak Markus 2:45, Yesus mengampuni dosa. Coba dibaca lagi. Dosamu Yesus sudah mengampuni diampuni. dosa sebagai bukti dia Tuhan, Bunda. Sebentar, dibaca aja, dibaca. Oke. Markus 2
5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada, ya itu lanjut dah. Di situ ayat Dosamu sudah 5-nya. diampuni. Coba Bang AA ya, AA Elkan. Makanan ini sudah dimakan dan kumakan. Sama tidak? Nasi di atas meja ini sudah kumakan. Nasi di atas meja ini sudah dimakan. Sama apa tidak? Ada perbedaan sedikit. Yes. Berarti begini, nasi di atas meja ini sudah kumakan. Berarti mempertegas saya yang memakan. Nasi di atas meja ini sudah dimakan. Berarti di situ akan ada pertanyaan, siapa yang memakan? Betul? Dosamu sudah kuampuni. Berarti Yesus mengampuni. Dosamu sudah diampuni. Otomatis akan ada pertanyaan, siapa yang mengampuni dosa dia? Ah, itu perbedaannya, abangku. Ya? Oke. Kalau Anda mengambil perbandingan dengan makanan, itu Bukan makanan, Bang. Sudah clear tadi di situ. Dosamu. Coba baca sekali lagi, Bang. Waalaikumsalam. Sebentar, Bang. Sebentar dulu. Bang, Baca bentar sekali dulu, lagi. Bang. Baca Bang. sekali lagi, Orang sebentar. bisa menghapus. Loh, itu kan analogi, Bentar dulu, Bang. abangku. Analogi Ya, dari lanjut, kata benar. yang diambil, diampuni dengan kuampuni. Gitu loh. Ini kan tadi katanya, dosamu sudah diampuni, berarti ada yang mengampuni. Kecuali Yesus mengatakan dosamu sudah kuampuni. Fix, nggak akan mungkin orang bertanya. betul. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena Yesus juga memberi ajaran kepada umat-umatnya, ya, hanya kepada Allah Bapa. Lah, Ya, kita boleh itu kan konteksnya sekarang, konteks di Markus. Ngapain lagi yang lari ke lain? yang di Markus itu. Sekarang kayak gini. Berarti ya dengan kata lain berarti Yesus mempunyai kekuasaan ilahi untuk menghapus dosa manusia. Lah, sekarang untuk menghapus, Yesus diberi kuasa untuk menghapus dosa manusia, betul? Ya. Nah, kenapa dia nggak mengatakan ku ampuni? Karena dia juga memberi contoh kepada umat-umatnya. Loh, kan dia Lucu, Banora. Abang, Bukan abang lucu, lucu. Banora. Sebentar. Yesus sebentar, itu, sebentar. kan kita- Sebentar, Bang. Ini Banora, analogi seperti lagi kita lain. tahu, Sebentar dulu. Yesus itu. Lucu, Abang. Ini, Bang, contoh ya, ketika presiden memberi kuasa kepada wakilnya, ya, untuk melakukan suatu perjalanan, mengambil suatu keputusan pekerjaan. Jadi otomatis dia apakah menggunakan begini? Saya dibilang gini, saya diberi kuasa oleh presiden untuk mengambil suatu keputusan pada rapat ini. Berarti dia berhak mengambil suatu keputusan tanpa di cross check lagi oleh presiden, karena sudah dikatakan dia diberi kuasa. Nah, aturannya wakil presiden itu ngomong begini, saya akan mengambil keputusan bahwa proyek ini dijalankan 1 tahun kemudian. Dia punya kuasa. Nah, kalau dia tidak diberi kuasa seperti itu, dia tidak mungkin saya mengambil keputusan. Otomatis keputusan ini sudah diputuskan bahwa proyek ini berarti diputuskan, berarti ada yang memutuskan. Masa dari situ analoginya nggak paham? Diampuni dengan kuampuni. Baik. Apalagi mau ngelesnya? Kalau analogi bukan ngeles, kita kan memperjelas. Kalau analogi Mbak Nora tadi, kalau analogi Mbak Nora dengan presiden dan wakil presiden itu tidak sama dengan Allah Bapa dengan Yesus. Loh, sekarang saya tanya. Yesus ini apa? Penjelasan saya. Penjelasan yang terlalu panjang. Kenapa analoginya nggak sama? Sekarang saya tanya. Wakil presiden ini diutus, dengar. Wakil presiden ini diutus apa enggak, Pak? Wakil presiden ini diutus presiden apa enggak? Hanya sebagai wakil. Loh, sekarang saya tanya. Yesus waktu Yesus mengatakan Bapak,
Diam. Waktu Yesus mengatakan, loh, dia hanya sebagai wakil tetapi diberi kuasa, benar? Tapi tidak Tetapi- semua kuasa ya. Tapi tidak nggak usah semua bilang tidak semua keputusan bisa kuasa, diambil. kayak tahu aja kok apa kuasanya. Sekarang saya Tetapi tanya, tidak- saya dengar dulu. Dengar dulu. Sekarang saya tanya, waktu Mbak, jangan waktu tantrum, presiden Mbak, jangan tantrum. Jangan tantrum. bukan tantrum loh. Kau panjang lebar tidak dapat poinnya, Bang. Dikasih analogi sama kau buntu otakmu. Saya Karena tanya. analogi Anda tidak sama. Makanya diam dulu. Tidak apple to apple. Ngocor terus muncungnya nih. Waktu wakil presiden mendapat ultimatum perintah, dia diberi kuasa apa tidak? Ya, Dia diberi kuasa tidak? terbatas. Saya tidak tanya terbatasnya. Kalau saya tanya, kenapa Yesus waktu lapar dia tidak bisa menciptakan ponarai, malahan dikutuk? Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ dulu. Saya tanya, dia diberi kuasa apa tidak wakil presiden ini? Dia bukan diberi Nah, kuasa. dia diberi kuasa. Oke. Mewakili presiden. Sudah, tidak diberi jangan kuasa. panjang. Jangan panjang, Pak Jenggot. Dia diberi kuasa. Apakah Tidak diberi ketika dia kuasa, diberi kuasa? hanya mewakili sebentar presiden. dulu, sebentar. Dengar Mbak, Mbak memang Nora ya, ngomongnya kayak tidak perempuan. tidak ada sejarahnya wakil presiden diberi kuasa sama presiden, kecuali wakil presiden itu ya mewakili presiden. Mbak harus paham di situ. Dengar dulu. Ketika dia diberi kuasa, apakah jabatan dia berarti sama dengan presiden? Tidak, Tidak. kan? Tidak. Nah, ketika Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, apakah berarti dia dengan Bapa sama? Ketika dia mengajarkan pada murid-muridnya, Saya tidak tanya sebagai mengajarkan. Saya dia bertanya. sebagai anak manusia, kan dia Saya juga bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus, apakah status gelar Bapa dengan Yesus itu sama? ketika Mbak ya saya kasih paham Aduh, dulu. ketika saya bertanya, ketika Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman. Pertanyaan saya, apakah Yesus dengan Bapa ini gelarnya sama? Bisa sama di Yohanes 10:30. Bisa sama mah gigi kau. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika dia mengajar, dia makanya dia mengambil mode ketika- sebagai anak manusia, Mbak. Makanya sebagai Mbak anak harus tahu manusia siapa terus itu sebagai Yesus. anak jadi sebagai Tuhannya di mana, Bang? Ya, ketika dia sebagai Tuhan, makanya tadi dia bisa Dia sebagai melakukan Tuhan di mana? kuasa apa yang Kapan dia sebagai Tuhan? Kapan? baik. Enggak, begini aja deh. Waktu Kapan? Yesus dilahirkan, waktu Yesus Ketika dia dilahirkan Bunda menghapus Maria, dosa dia itu sudah juga Tuhan atau dia belum? udah Enggak, menghapus waktu kuasa Yesus Tuhan, dilahirkan ya. Bunda Maria. Waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia sudah Tuhan atau belum? Waktu Yesus dilahirkan, Dia sudah Bunda Maria. Tuhan apa belum? Oke, saya dapat. Ketika Enggak, Yesus dia sudah Tuhan dilahirkan apa Bunda- belum? Jawab aja, sudah Iya, atau aku. belum? Kan harus dijelasin. Enggak. Lo lucu. Saya bertanya tentang dia sudah jadi Tuhan baik, apa belum? baik. Kok perlu dijelasin? Baik, sepenuhnya firman Allah Bapa. Dia sudah Tuhan atau belum? Saya tanya kok. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi juga sepenuhnya juga dari firman kok. Banyak kali cerita. Saya bertanya, dia sudah jadi Tuhan atau belum? Bukan dia sudah menjadi Tuhan atau belum. Sepenuhnya dia adalah firman Allah Bapa. Karena Dia adalah Tuhan putra. atau tidak? Dia Tuhan apa tidak? Iya. Emang ketika dia menjadi Tuhan harus ada yang Tuhan. dilakukannya apa? Waktu Yesus dilahirkan dia sudah Tuhan atau tidak? Waktu Yesus dilahirkan dia sebagai anak manusia, Mbak. Bukan Tuhan. Sepenuhnya firman Allah Bapa. Saya tanya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu ya Yesus bisa Bukan Tuhan. Berarti bukan Tuhan. ketika ada perbuatan-perbuatan atau kuasa yang saya hanya tidak tanya dilakukan perbuatan. oleh Tuhan, Ketika dia Yesus bisa dilahirkan, melakukannya. ketika dia dilahirkan, dia sudah Tuhan atau belum? Firman Allah Bapa masih jadi firman Allah Bapa. Belum Tuhan ya? Iya, firman Allah Bapa. Oke. Sekarang kapan dia jadi Tuhan?
ketika dia melakukan kuasa yang Bohong kamu, baca Roma 14 ayat 9. Bohong kali ketika dia membuat mukjizat. Baca Roma 14 nomor 9, jangan bohong sama saya. apa yang saya bohongi? Ya baca Roma 14 nomor 9, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia menjadi Tuhan? Ya udah baca aja Roma 14 nomor 9. Coba apa bunyinya, Mbak? Baca aja lah. Nanti kalau saya ngomong kau ngeles lagi. Baca aja. Baca aja Roma 14 nomor 9. Mbak aja yang begini. Bahkan orangnya jujur. Ya jujur apa kau jujur ngeles? Enggak, Mbak itu orangnya jujur saya bilang. Ya enggak, Mbak dapat Roh Kudus. Saya membantu Mbak Bacalah. Roh Kudus. Coba apa Roh namanya? Kudus, Roh Kipret. Tapi udah banyak loh pertanyaan. Sekarang saya belum ada pertanyaan satu pun dari tadi loh. Ya nanti bertanya setelah kau jelaskan. Bukan nanti bertanya, iya kamu takut ditanyain, itu aja. Saya tidak pernah, umat muslim tidak pernah takut ditanyai. Karena umat muslim tidak perlu mutar-mutar. Udah jawab, udah baca aja. Baca aja. Mbak ini kirain tadi makanya saya masuk ke Komal ini ya. Kirain Mbak Nora nggak ada loh di sini. Tahu ada di sini sih Mbak, saya pernah nggak mau masuk. Karena susah. Bukan susah, saya itu ngejar poin. Saya bang, saya tuh kalau diskusi sama saya ngejar poin, biar dapat poinnya. Nggak panjang lebar kali tinggi kali apa, enggak. Saya tidak perlu kayak begitu. Udah baca aja, Pak. Baca. Tersita waktu kita. Lawan keras terkuat. Roma 14 nomor 9. Apa isinya, Mas? Tolong Mas, bantu saya Mas. Daripada Jadi Mbak kau ini naik ke sini marah-marah. modal apa, Bang? Modal pikiranmu. Akibat pemikiran Paulus sehingga dia bersaksi dusta. Loh, saya Nah, ini baca aja aja, Bang Greg. untuk menghadapi Roma. dilema ini. Nggak perlu Roma 14 nomor buku-buku. 9. Sejak Oke. kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak kematian Yesus. Nah, sebentar. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Gederkon. Bisa saya jelasin? Menjadi Tuhan. Dia mati dulu. Tunggu, bisa. Supaya menjadi Tuhan, dia harus mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan. Gederkon. Karena kan, ketika dia menjadi anak manusia, dia juga kan sepenuhnya manusia. Supaya menjadi Jadi Tuhan. ketika dia habis meninggal di kayu salib, ya kemanusiaannya itu udah hilang, dia menjadi sepenuhnya Allah Bapa itu. Bibir kau. Gayamu. Gantian. Bisa nggak gantian? Kisah Ngeri, para Rasul ngeri. 2 nomor 36. Bacakan Oh, lagi. enggak. Bang Greg, Banyak, sebentar. Kapan Kisah para Yesus jadi Rasul? Tuhan? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Oke, kisah para Rasul. Kisah para Rasul nomor apa? Kis 2 nomor 36. 236. Oke. 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gederkon. Baiklah. Yesus dijadikan Tuhan pada waktu dia disalibkan, mati dan hidup kembali. Baru jadi Tuhan. Dan Tadi Kristus. bukan Tuhan dari lahir, saudara-saudara. Kan tadi saya sudah menarasikan. Narasi apa, Lai? Itu adalah sepenuhnya Allah Bapa. Lai, Ini Lai, adalah anak narasi apa, manusia. Lai? Ah, itu. Makanya kapan saya Yesus jadi sebenarnya Tuhan? ya Mas Sebentar. Hos. Abang Saya mau mengatakan, bikin pengakuan deh di sini, bikin pengakuan. Abang mengatakan Yesus jadi Tuhan pada waktu dia membuat pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan apa? Yesus jadi Tuhan ketika dia
harus disalibkan, mati dan hidup kembali, baru jadi Tuhan. Bukan Betul. seperti itu narasinya. Dia menjadi Tuhan sebelumnya karena kemanusiaannya sudah ditinggal. Oke. Iya, Pada karena- waktu dia mati, dia manusia apa Tuhan? Oh, udah bertanya lagi, saya belum ada pertanyaan. loh. Jederton. Harus adil, Dia manusia apa Tuhan? harus adil dulu nggak mau. Bang, Gimana pertanyaannya? pada waktu Baiklah, kita baik saya kita jawab. poinnya, biar kita close. Kita Satu close lagi di sini. ya, satu lagi Pada waktu pertanyaannya dia ya. mati, nanti kita close temanya. Pada waktu dia mati, yang mati ini manusia apa Tuhan? Waktu dia mati, kemanusiaannya mati. Loh, Tapi tapi Roh katanya Kudus sepenuhnya tetap udah jadi membimbing. Tuhan. Katanya Tapi sepenuhnya Roh Kudus- Tuhan. Sepenuhnya firman Tuhan. Gimananya? Tapi Roh Kudus tetap membimbingnya. Karena emang itu rencananya. Sudah kematian itu. Bisa sekali emang itu. Setiap saya ketemu orang ini di Komar, Pusing. Sepenuhnya Tuhan. ya, makanya saya katakan ya, setiap saya ketemu Pak Nora ini di Komar-Komar, sial saya bawa sial menjilat saya. budak abang sendiri. Abang Tidak mengatakan menjilat. Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya. Jadi ketika dia disalibkan, harusnya abang juga bilang, ketuhanannya juga ikut disalib. Iya betul. Berarti Tuhan mati. Tidak. Apakah roh bisa mati? Gimana sih? Apakah roh, Mbak, ketika misalkan misalkan gitu. Misalkan Anda ditembak, jasad Anda mati, tapi roh Anda tidak mati kan? Loh, sekarang saya tanya, Yesus gelarnya Tuhan apa enggak? Yesus Tuhan. gelarnya firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Ketika di dunia dia dikenal sebagai firman Allah Bapa. Dia Tuhan apa enggak? Dia bisa melakukan kuasa-kuasa Dia ilahi. Tuhan apa enggak? Kan saya menjawab. Mbak memaksakan. Susah kau jawab, Bang. Karena kau takut Bukan. bahwa kau akan menerima kenyataan ternyata yang mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Jederton. Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib namanya Yesus, betul? Putra Bapa. Yesus kan? Iya, putra Allah Bapa. Nah, Yesus ini gelarnya Tuhan atau tidak? Putra Bapa. Saya tanya gelarnya. Makanya ada Allah Saya Bapa, tanya Putra, gelarnya. dan Roh Gelarnya Kudus. dia Allah Tuhan Bapa, apa enggak? Putra, dan Roh Saya Kudus. tanya dia Nah, punya Yesus gelar ini Tuhan putra. apa enggak? Ya, saya tidak perlu itu. Saya tanya, gelarnya Tuhan apa enggak? Dia nggak dapat gelar Tuhan, dia punya Oh, berarti kuasa- kau tidak nyembah Yesus sebagai Tuhan ya? Tidak, dia mempunyai kuasa-kuasa ilahi. Saya bertanya, kau sembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Mbak tertawa apa ini? Gak ada yang lucu. Saya bertanya, kau menyembah Yesus sebagai Tuhan apa enggak? Saya menyembah Yesus sebagai Sebagai? firman Allah Bapa. Bukan Tuhan. Yaitu Yesus itu adalah Tuhan sendiri di Yohanes 10:30. Berarti yang mati di kayu salib itu, yang bernama Yesus, memiliki gelar Tuhan. Berarti Tuhan kamu mati. Betul. Apakah roh ketika seseorang mati, rohnya ikut mati? Saya tanya, apakah roh seseorang yang mati atau ikut mati? dengar. Nanti kau bertanya sama saya. Oke, dengar ya. Saya buat analogi contoh satu Pusing lagi. ya, pusing. Yang benar analoginya. Pusing yang dia, benar. pusing. Yang Kau benar dengarkan saya. analoginya. Dengarkan Ibu Gembala ngomong ya. Gembalaku, dengarkan. Ibu Gembala ngomong nih ya. Ibu, Ibu Gembala kasih contoh satu. Ketika Pak Prabowo menyapu halaman rumah, halaman depan, yang akan disortir, yang akan dibicarakan oleh tetangganya, oleh rakyat apa? Masa Pak Presiden nyapu rumah? Bukan Pak Prabowo-nya. Kenapa dikatakan Pak Presiden? Karena dia memiliki gelar sebagai penguasa, pemimpin di Indonesia.
Jadi yang akan disinggung, yang akan dibicarakan oleh orang-orang setempat adalah gelarnya, jabatannya. Masa Betul. seorang presiden menyapu, bukan dibilang masa si Prabowo menyapu, tidak. Nah, ketika kau mengatakan Yesus memiliki gelar Tuhan, otomatis yang dibicarakan gelarnya. Masa Tuhan mati, bukan Yesusnya. Karena Yesus memiliki gelar. Betul. Seandainya Yesus kayak Musa, kayak Daud, pasti nggak akan disinggung dia nabinya. Karena apa? Wajar kalau nabi itu mati. Wajar kalau raja itu mati. Tapi kalau kau memberikan Yesus yang adalah manusia 100%, gelarnya Tuhan, otomatis gelarnya yang disinggung. Kok Tuhan bisa mati? Bukan Yesusnya. Yesusnya bisa mati. Tapi masalahnya, Yesus memiliki gelar Tuhan, sehingga gelarnya inilah yang dibicarakan. Paham kau? Oke, Yesus diberi gelar Tuhan, ya definisi Ngeles Tuhan lagi itu kan? Ngeles yang lagi kan? diikuti. Ngeles. Enggak, kalau Bang Nora, Jederkon. analoginya kenapa presiden Aduh, Bang. Bapak sayang menyapu Bang, halaman? Bang, Emang ada sebenarnya salahnya? simpel loh, Bang. Bang, Enggak, sebenarnya emang simpel. apa- Cuman apa otak kau nggak mau kau salahnya? buka. Sama seperti, sebentar dulu, Bang. Sama seperti kau menjabat sebagai presiden. Ketika kau menggosok atau membersihkan WC umum, yang dibicarakan bukan kaunya, Bang. Tapi Sekarang gelarmu yang presiden akan itu, dibicarakan. ya, Karena kau presiden seorang itu- presiden. Oke, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kepada bibirmu. Saya bukan masalah bertanggung jawab. Gelarnya yang saya bicarakan, Bang. Gelarnya. Kau ngeles terus kau. Bukan, presiden juga kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi tetap rakyat kekuasaan tertinggi. Makanya, kau dengarkan. Ya. Makanya kenapa Tuhan tidak bisa disematkan kepada makhluk? Karena Tuhan itu memiliki sifat kemahaan. Beda dengan presiden. Presiden itu bisa disematkan, raja bisa disematkan kepada makhluk. Karena apa? Karena gelar itu, orang itu bisa diganti-ganti, Bang. Raja bisa berganti, presiden bisa berganti, tetapi Tuhan tidak bisa digantikan. Paham kau? Nggak paham? Bisa Bang, nggak saya jelaskan? sekarang begini, Saya kau ngejelaskan pergi dulu ke banyak kamar susah. mandi, kau siram dulu kepalamu pakai air bensin, baru kau ambil api, kau bakar, kira-kira bagaimana ceritanya? Jederkon. Alamak. Tidak, saya Banora menganalogikan dengan presiden. Sedangkan kekuasaan tertinggi itu juga bukan di tangan Bukan presiden, di tangan kekuasaan rakyat. tertinggi. Dengar. Jadi ketika analogi Mbak Nora tadi, kenapa emang apa salahnya kalau presiden membersihkan halaman atau presiden membersihkan kamar mandi? Bongo kali ya, Nah, bongo ya. bukan Bukan bongo. masalah itunya, Bang. Yang dibicarakan itu bukan lagi oknumnya, Bang. Tetapi gelar dia itu yang sudah dibicarakan. Karena dia seorang pemimpin Mbak pernah negara. lihat nggak Jokowi itu bersihkan itu? Bibirmu, bersihkan bibirmu. Gak pernah lah, najis lagi orang kok makan bibir. Kenapa Jokowi masuk ke gorong-gorong? Pertanyaannya, dia kok presiden masuk ke gorong-gorong? Nah, bagaimana cara jawabnya itu? Itu bukan masalah. Lo bang, kau ini pakai otak. Kenapa lah. kenapa ketika Prabowo tadi ya membersihkan, kenapa mbaknya merasa seperti terhina? Aduh, ini tolol apa Waduh. bodoh sih ini? Waduh. Bongoknya minta ampun ya. 100% bodoh, betul, 100% bodoh. Pak ini Bunda. sudah dari tadi. Bunda malu. Bang, kau dengarkan. Iya, saya ketemu Bukan Pak Dora. masalahnya dia hina, Bang. Bukan masalahnya dia hina atau tidak dia membersihkan. Bukan masalah itu. Masalahnya yang akan dibicarakan oleh rakyat itu adalah gelarnya. Gelarnya, Bang. Ya ketika Jokowi membersihkan gorong-gorong itu emang kan dia gelarnya Tidak presiden. masalah dia membersihkan. Dia cebok pun pantat kau, tidak masalah, Bang. Tidak Jadi, masalah. Iya, Masalahnya gelar dia ini sudah dibicarakan jadinya, Bang. Jadi apakah ada yang terhina seseorang melakukan kebaikan? Dengar, terhina seseorang Dengar melakukan dulu. kebaikan? Bukan suatu bodoh kali orang ini ya. Bukan soal terhina pekerjaannya, Bang. Gelarnya ini yang dibicarakan karena dia seorang presiden. Presiden itu Mbak juga bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi rakyat Bukan berarti yang untuk membersihkan WC, Bang. Bongok kali jadi orang ini. jangankan membersihkan Betul. WC. Udah ya. turun kau, botol. Kalau kalah kayak gitu Mbak Nora. Turun kau. Potong dengan minta ampun. Sudah aku bilang mau dia gosok
Pantas nggak seorang presiden seperti itu yang akan diomongkan oleh orang. Sementara dia ada bawahannya, sementara dia sanggup untuk membayar pembantu. Bongoknya minta ampun. Kalau beginilah Bang ya, kalau kau makan daging, jangan ikut kotorannya. Ujungnya kayak gini lah kau, kotorannya pun nempel di otakmu, sehingga tidak berfungsi akalmu. Masih banyak yang lagi yang mulai. Orang potong kayak gitu masih lebih bertahankan. Ada poin. Lanjut. Oke. Masa Halo, presiden jadi Bang cleaning Deddy. service sih? Halo Bang Deddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke Bang Deddy, halo. Halo Bang Deddy. Oke, Bang Billy Lubis, halo. Halo Bang Billy Lubis, halo. Kalau nggak apa, Halo. turunkan aja deh. Oke, siap-siap. Oke. Itu sudah analogi paling gampang loh. Gampang sekali analoginya. Tapi kenapa otak mereka ini tidak menerima ya? Kok hilang? Oh ya ada. Naik lagi dia ya. Oh ini siapa nih? Sofian Sauri. Marah. Dia nggak ngerti analogi Bunda. Waktunya ibarat mesin turun mesin, iya. Presiden, raja itu bisa diganti, tapi Tuhan tidak mungkin diganti. Oke, siapa ini? Tap layar Halo, layu. Adi. Ini ada 1,2 ini. Udah mulai nge-lag ini, teman-teman, kencangkan. Udah mulai nge-lag. Halo, Adi Nggak, Nago. jangan apa, moderator yang naikkan, jangan host. Iya. Moderator, Oke, tolong lanjut. kerja dulu moderator. Yang dia permasalahkan, masa dia mau bersihkan gorong-gorong tidak boleh? Bukan tidak boleh. Pantas atau tidak itunya. Halo, Oke, halo. Ya, halo, selamat pagi, Bang. sekarang gini Nora, kenapa gelar kau bermasalahkan? Karena gelar itu tidak cocok untuk makhluk, Bang. Seorang presiden pun dia, kalau hatinya baik untuk menyapu halaman, kenapa? Kalau gitu kau suruh Bermasalahkan? pergilah kau ke Istana Negara, bilang, Presiden, sapu dulu Istana Negara itu. Kau bodoh. Bisa nggak kau suruh Presiden? Bisa nggak? Ngapain aku nyuruh presiden? Ngapain aku nyuruh presiden? Kau suruh presiden, jangan presiden. Gubernur aja, kau tinggal di mana? Di provinsi apa kau? Suruh gubernur kau, jangan gubernur. Wali kota suruh kau kasih sapu lidi, kau suruh dia sapu di pasar atau di pinggir jalan. Cepat, suruh dulu. Ya, sekarang Bisa kau pernah nggak nengok Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi itu gubernur. Ya dia menyapunya dia apa? Di jalan raya sana. Kenapa? Dengan gelar. Yuk, loh, suruh Model dia Songor nyapu aja. terus, setiap hari. Setiap hari enggak, setiap hari enggak. Bukan masalah setiap harinya tadi kan yang kau permasalahkan kan gelar presiden itu nggak cocok kau bilang. Itu aja tadi. Oke, sekarang begini deh. Adi, kutanya dulu sama kau. Ketika kau mau menghadap sama Pak Presiden, kau ketemu sama Pak Presiden, pantas nggak kau pakai celana pendek? Ya memang nggak pantas. Ya udah. Itu bukan masalah di situ. Masalahnya pantas atau tidaknya. Masalah gelar. Ini masalahnya pantas atau tidaknya. Dengarkan saya baik-baik. Kalian menyematkan gelar Tuhan itu kepada Yesus, yang dimana Yesus itu dilahirkan oleh manusia, yang dimana manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Pantas nggak manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bang? Kalau soal agama gue bilang aku nggak paham Saya bertanya, Jadi pantas nggak Tuhan yang menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan? Pantas nggak, Bangku?
Itu nggak tahu lah aku. Tadi yang bermasalahkan yang gelar-gelar itu. Nah. Kita di sini membicarakan soal pantas dengan tidak pantas, abangku. Makanya Ya udah, saya gini bilang, aja, ya. gini Sebentar aja, dulu, Nora. sebentar abang, Gini sebentar aja, abang, Nora. sebentar Gini aja, abang, Nora. sebentar dulu. Abang Adi, sebentar abang Adi. Di ajaran Sebentar dulu abang Adi. Sebentar dulu abang bisa nggak sebentar? Biar kita dapat poinnya. Kasihan saudara-saudara kita yang di bawah. Ya, Udahlah, terlepas ngomong- dari udahlah, sebentar ngomong dulu. ngomong aja lah kau sendiri. Iya, nggak apa-apa. Terlepas dari, ya nggak apa-apa bang. Terima kasih ya bang ya. Terlepas dari kau mengatakan boleh atau tidak, boleh. Di sini kita tidak membicarakan tentang boleh atau tidaknya. Di sini kita membicarakan pantas atau tidaknya. Tadi saya kenapa analogikan ke presiden? Karena presiden ini pemimpin negara. Boleh nggak dia menyapu halaman? Boleh. Boleh nggak dia membersihkan gorong-gorong? Boleh. Boleh kok. Tapi pantas nggak? Tidak pantas. Betul, Karena dia betul. seorang pemimpin. Sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Pantas nggak? Nggak pantas. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, berarti dia memiliki sifat kemahaan. Maha melihat, maha mencipta, maha mendengar. Tiba-tiba dia jadi manusia. Yang dimana manusia itu terbatas. Gitu loh. Jadi yang mengekang sifat ketuhanan itu adalah kalian. Betul. Gitu loh. Asal dari situ aja. Tidak paham. Ayo, yang lain. Naikkan yang lain dulu. John, kok jangan kerjamu makan. Aduh, ten. Pencari ilmu. Selamat siang. Pencari ilmu. Jadi berhala pula dia di atas. Turunkan ya. Presiden memangnya raja. Kok nggak pantas nyapu-nyapu? Ya nggak pantas lah, botol. Kalau saya sempat jadi presiden habis semuanya. Kelar. Dia berdari kan, ya kan? Dia bilang ini, halo selamat pagi Bu Presiden katanya. Bu, saya tuh kemarin sebenarnya begini Bu. Diam. Yang sebenarnya aja. Jangan cerita. Bagaimana poinnya? Gitu. Aduh Bu, Ibu, saya mundurkan diri Bu dari jadi menteri Bu. Pagi, Nora. Ya pagi Jeff. Ya, pagi semuanya. Jadi, apa namanya, ini memang perdebatan karena Tuhan Yesus di surga, Allah kaki di sejak kapan Tuhan di neraka, surga? Bukhari 4:0. Jadi apakah Allah tuh Hellboy ya, Nora? Jadi Yesus sudah di surga, Jeff. Iya betul, Nora. Mau tanya apakah Allah berarti Hellboy? begini Jeff, sebentar Jeff. Berarti pada waktu Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal duluan masuk surga, berarti Yesus sama wanita pesundal di surga. Nora, begini ya. Duh, nggak usah bingung udah. Loh, bener. Betul, karena begini. Nora, Saya hanya bertanya. Nora, Allah Saya bertanya, kaki di neraka. Yesus kan mengatakan pemungut cukai dan wanita Allah pesundal duluan masuk surga. neraka. Berarti Yesus sama wanita Bukhari pesundal di surga duluan. 4:70. Loh, saya bertanya loh. Tuh, Kenapa nggak apa- dijawab? Kenapa nggak dijawab? Saya bertanya. Kan tadi kau bilang, Yesus kami sudah di surga. Betul, saya akui, saya terima. Walaupun memang bukan di surga, saya terima. Lah, sekarang pertanyaan saya kan gini, Yesus kan mengatakan, pemungut cukai dan wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Nah, berarti yang ada di surga duluan ini perempuan sundal dengan Yesus. Saya kan bertanya loh Bang, kok bertanya susah kali? Kok lari-lari? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah. Oke, halo Akrom Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah disampaikan Bang? Luar biasa, Mbak Nora. Bunda Nora tetap suarakan kebenaran biar paham mereka itu. Oke. Mereka tanpa data asal longor aja.
Pakai data lah, Oke. Mbak Nora itu jelas semuanya kan. Jangan asal ngedir aja. Oke, saya- lanjut Bang. Terima kasih Bang. Saya mau Oke, sehat dekorasi selalu. bawah. Makasih. Oke, Semangat siap-siap. Mbak Nora. Sama-sama. Suarakan terus. Amin. Alhamdulillah. 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 AM selamat Akhirnya siang. keluar Teos. Teos keluar. AM selamat siang AM. AM selamat siang. Wih, Bakso, kenapa jadi kok berhala. Bakso? Bakso ini semalam apa lo? Marah-marah dia di roomnya Blender gara-gara gue putar lagu Noel Mokondo. Noel Mokondo. Kan aku nyanyi Noel. Oke, halo Bang Noel Yohanes. Mokondo. Gitu. Aduh. Aduh, sebenarnya Bang Greg, tadi malam aku tuh sebenarnya tidak mau buka room lo. Males aku sebenarnya tadi malam. Banyak Cuma loh si yang nonton Gondrong suruh semalam. buka. Hah? Banyak loh semalam yang nonton itu. Iya, Gondrong suruh buka room. Iya, padahal sebenarnya mau bicara yang lain. Makanya terjadi pendiskusian. Ya kan? Yang naik badannya sispek semua lagi Bun. Ya kan Gondrong? Gondrong, kau suruh aku buka room kan? Oke, halo, kabar bulan suci. Kok marah-marah kakak Bakso. bilang? Halo. Kenapa marah-marah? Orang seru kok semalam. Bakso. Noel Mokondo. Lagi Kak Nora. Sehatnya Bakso. Bakso Tapi jangan sehat. nipu-nipu ayat ya. Wah ya. Berarti kamu tertipu selama ini dengan ayatmu? Bukan ayat yang tadi kak. Kau jangan melintir lah. Tidak. Coba, sekarang kau merasa tertipu nggak dengan ayatmu? Bukan tertipu, kau yang nipu ayat itu. Aku bertanya, ini konteksnya beda. Kau tertipu nggak dengan ayatmu? Biar ku kasih tahu. Yang Ternyata, nipu ternyata orang ayatmu mata menipu kamu. memandang Saya sampai kasih tahu nanti ayatmu menipu kamu. 1.300-an. Itu yang kau tipu Loh, semua. saya nanti. Coba, Kau kau tertipu nanti dengan orang ayatmu. memandang Coba, berapa Bang mata Greg, memandang di sini. Markus 16 mulai dari 15 sampai 17 Oke, siap. kalau nggak salah. Ini kok tertipu oleh ayatmu Bang Bakso. 15 ya. Yang nipu orang. Ya, Markus 16 mulai dari 15 coba dibaca sampai 17. Oke, siap. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk Siapa yang babi mungkin percaya, ya. Oke, termasuk babi. siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut. Firman Tuhan ini ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Oke, stop. betul, Sekarang mereka tidak Bakso. akan celaka. Ya, sekarang Bakso, kira-kira ayat ini menipu kau apa tidak? Enggak ada yang menipu di situ. Oke, silakan kau minum racun maut. Saya tunggu kau. Ayo. Silakan. Berarti kau nggak percaya, kau harus dihukum Bakso. Kalau kau nggak minum, kau harus dihukum. Kau tidak bisa buktikan, berarti kau tidak percaya kau akan dihukum. Ayo. Waktu Paulus digigit ular tetapi dia tidak mati. Ingat dulu. Itu maksudnya itu. Makanya Yesus berfirman, Ayo kau minum Bakso. kalau kamu itu mempunyai iman sebiji sesawi, kamu Ayo akan minum, bisa minum. memindahkan pohon kelapa itu ke laut dan tumbuh. Itu maksudnya. Kau minum itu racun Bukan Bakso. begitu
makanya kakak itu harus pakai watak, pakai otak. Makanya harus menyatai kasih Allahmu dengan sejenak akal budimu. Bukan berarti di sana harfiah menyikapi kata-kata itu. Makanya kau jangan kayak seperti tadi bahwa orang bajak dan orang PSK itu mendahului masuk surga. Itu harus bakso. Jangan begitu. Minum bakso. 1.200 mata memandang di sini, jangan kau bodoh-bodohi semua. Yang dibodoh-bodohi itu kau bakso. Kau dibodoh-bodohi ayatmu, buktinya kok nggak berani minum. Betul, nggak berani berarti Anda harus dihukum. Kau koin apa koin yang munafik? Jangan munafik. Iya, kau jangan munafik. Seperti yang kau bilang itu, ada oknum orang Islam dijerat pasal penghinaan dan penistaan. Kakak mengumpulkan dana, kan begini. Kalau diskusi itu harus edukatif, jangan menipu. Dia nggak berani minum Makanya racun kita maut. tidak harfiah untuk menganalisa ayat-ayat. Nggak berani dia, nggak berani. Nggak berani dia minum racun maut. Pos ini kan plonga-plongo ini. Mulai tadi Kita ada ini di komal bawah. kosakata. Aku Tidak ada kasih faedahnya. paus kalau bakso minum racun maut. Racun maut itu kakak bukan dalam arti racun sesungguhnya. Begitu. Definisi racun maut itu ketika orang di dalam pikirannya dan tindakannya tidak sesuai, itu racun maut. Dari mulut, hati, sama tindakan tidak sesuai seperti kata. Itu racun maut. Oh ya bunda. Racun rohani. Ini bicara teologi ya, bukan bicara. John, santai dulu John. Ini teologi bukan saintis ya, Kak Nora, biar kau pahami. Aduh. Makanya racun maut itu disebut dalam Injil Markus 16:18 yang berjanji bahwa orang percaya akan tidak celaka jika meminumnya. Sebagai tanda ilahi yang menyertai mereka saat melayani Tuhan, bukan sebagai ritual untuk mencobai Tuhan. Itu Kak Nora. 1.200 mata memandang Kak Nora. Kalau begitu akademismu sangat geblek. Udah itu tertulis seperti itu kok. Masih aja ngeles kau ini. Udah jelas-jelas gitu masih ditafsir-tafsir lagi. Ah, kau ini bakso. Iya. Oke, Tukiman. Halo Tukiman. Halo Tukiman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Cuma seperti nanya. pikiran. Izin, Ya kenapa bang? izin nanya sama bakso. Kan Waalaikumsalam. Yesus itu meninggal 3 hari. Kalau dibilang di situ racun sianida, baru kalian bisa menganalogi itu. Itu racun maut sama loh. racun sianida. Udah nggak usah kejang-kejang. Ya ini kan plonga-plongo, nggak tahu apa. Plonga-plongo. Nah, lu kita. Plonga-plongo. Halo Mas Bakso. Racun maut sama racun sianida disamakan. Udah orang udah tahu kau itu pembohong, udah selesai kok. Racun maut itu kan racun kematian, Bang. Beda banget. Racun yang mematikan gitu artinya kan gitu, Bang. Racun sianida sama racun Kenapa maut. Abang mau analogikan lagi ke ini? Racun maut sama racun sianida beda dong. Cair dong. Jangan geblek, makanya buka komal, jangan buka komal kosakata. Biar Mas bisa- Bakso. Dia bilang racun maut beda dengan racun sianida. Jadi artinya maut itu apa, Bunda? Bang Bakso, artinya maut itu apa, Bang? Kau diskusi teologi apa diskusi saintis? Mas Bakso. Gitu dong. Ya, justru sain racun maut itu racun kematian, racun yang mematikan gitu loh, Bang. Saintis sama teologi itu harus kau pisahkan. Diskusimu di mana? Kita saintis, ayo. Mas Bakso. Gitu.
Mas Bakso diam dulu. Coba saya nanya Tapi sama yang Mas Bakso. saintis, ketika ada orang melakukan perbuatan kriminal undang-undang PPA, minimal dibui 5 tahun penjara. Apaan sih? Menikahi anak di bawah umur pasti minimal 5 tahun penjara. Itu yang saintis karena landas ilmiahnya adalah KUHP. Oke. Membawa kabur anak orang dalam keadaan hamil itu gimana? Umur berapa itu? Oke, coba buka Lukas 2. Lukas 2. Bang Greg, Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Buka. Lukas 2 nomor 3 sampai 4. Oke. Inilah firman Tuhan. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, Sekarang pertanyaannya, Yusuf membawa Maria, itu Maria istrinya apa tunangannya? ayo. Apa itu? Ada orang dibawa kabur lagi. Apa itu? Ada orang dibawa kabur lagi. Apa itu? Rohani, benda rohani. Apa itu? Apa itu Kak Nora? Jadi itu kabur rohani, kabur rohani. Kabur rohani. Makanya kalian itu makna teologis dengan makna saintis itu jelas. Maria dibawa oleh Apakah Yusuf. makna saintis itu Maria dibawa oleh inkarnasi itu Yusuf makna saintis dalam nggak? keadaan hamil, ternyata belum Inkarnasi istrinya itu tetapi makna tunangannya. saintis nggak? Harus paham kalian makna saintis dengan makna teologis. Inkarnasi itu Oh, berarti itu rohani. Iya. bukan biologis itu. Inkarnasi itu seseorang hamil tapi tidak lewat biologis, ada inkarnasi Oh, kuasa tunangan Roh rohani. Kudus. Iya. Itu biar paham. Mereka Tapi berdua kalau sendiri pelaku loh. yang Lewat menikahi anak hutan-hutan, di bawah lewat umur, jalan-jalan 17 tahun sendiri ke loh. bawah, minimal 5 tahun. Jelas itu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika mereka menikahi orang di bawah umur, pasti 5 tahun masuk bui, tanpa delik aduan, dijemput paksa itu. Itu biar paham kalian saintis dengan teologis. Apaan sih, nggak nyambung? Kok nggak nyambung, hostnya pelongo-pelongo ya nggak nyambung lah. Kayak tadi pronomini sama permina, baloga sama tari balago, kan begitu. Kok tari balago? Iya, apa hubungannya pronomini sama balaga? Bukan promini bro, promini itu susu bayi. Iya, pronomini apa hubungannya sama balago? Tadi kan bilang promini. Tadi kau disebutkan mana Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau ada kau tunjukkan Allah berfirman kepada Muhammad, saya mualaf. Diberkati suamimu, diberkati ibumu, diberkati nenekmu, diberkati kakekmu, diberkati diberi berkat. Tunjukkan sama saya di mana Allah berfirman secara langsung kepada Muhammad, jangan bawa protein sama baloga, tidak ada korelasi. Ketika seseorang menikahi anak di bawah umur, di bawah 17 tahun, jelas akan dijemput paksa polisi dengan ancaman 5 tahun penjara minimal. Dan ketika kekerasan seksual itu terjadi, Enggak, lucu ya. Enggak, Bakso waktu bertanya kan, Bakso emangnya Nabi Muhammad itu menikahnya di Indonesia apa di Arab? Ya di Arab. Terus kenapa kok kenakan pasal KUHP kepada Nabi Muhammad? Kan nggak nyambung. Kita bicara saintis. Saintis itu jelas KUHP. Ada dasar-dasar ilmiahnya. Apaan sih? Diberkati. Barakallahu fikum, Masih KUHP, Undang-Undang Perlindungan
Yang menikahi anak di bawah umur di bawah 17 tahun 5 tahun minimal masuk penjara. Apabila ada indikasi Capek gue. Bentar ya Kahana ya. Bentar dulu Kahana. Bentar. Bentar ya Kahana ya. Sebentar. 20 tahun. Diberkati kok Kahana. Diskusi harus pakai lagu nih. Lagunya kau baru. Lagunya kau baru bagaimana? muter-muter Hidup ini adalah kesempatan. Turun dia. Turun dia. Turun dia. Masa dia mau mengenakan pernikahan baginda Rasulullah dengan pasal KUHP. Longgar. KUHP kasih uang habis perpuluhan. Nanti ada perpuluhan rohani. Macet tidak pendetanya langsung. Nemo. Suka kali aku nengok si Nemo nih, bah. Pintar kali si Nemo nih kalau diskusi sama aku. Sampai apa? Pampersnya ganti, terberak dia di celana. Oke. Nemo. Yesus di mana Nemo? Nemo. Apa kau? Yesus di mana Nemo? Ya di sorga. Terus kata Yesus pemungut cukai dengan wanita pesundal duluan masuk surga, berarti Yesus sama perempuan sundal di sana. Itu kan muncungmu yang bilang. Bodoh. Kau kan perempuan longor kau. Aku bertanya. Itulah longor itu. Loh. Kan ini nih ya. Nih ya. Ini. Coba baca Matius 21:31. Bang Greg. Matius 21:31. Matius 21:31. Nah, dengarkan ya. Ya, dengarkan ya Nemo ya. Kau nggak baca firman Tuhanmu. Inilah firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Sekarang kalau Yesus di surga, berarti perempuan sundal juga di surga. Mereka sama-sama ya. Gratis. Ngeri. Bukan aku yang bilang ya. Mama sayangnya. Mama sayangnya ngeri. Itu perumpamaan. Diberkati kau Kahana. Barakallahu fikum, Masya Allah. Diberkati. Inilah perempuan longor namanya. Diberkati bapamu. Diberkati bapamu. Amin. Keponakamu. Semuanya Kahana diberkat. Amin. Karena udah tertulis itu di Alkitab. Kalian gimana cara diberkati? Pernah kalian diberkati? Kata kasih pun sama kalian gak ada. Perempuan sundal itu dengan Yesus sekarang ada di surga ya. Itu perumpamaan itu. Masa perumpamaan? Nggak ngerti. Makanya sering kamu diskusi sama apologi Kristen. Dari adalah kesempatan. Tunggu dulu saya nyanyikan untuk Kahana. Jangan congor-congor itu. Harus digunakan. Jangan kau menyembah manusia, harus menyembah Tuhan. Cukup konten saja nyembah manusia. Nah itu untuk Kahana. Udah. Iya, longornya kau longor.
Ingat Bang Greg ya lagunya. Borok, mandilah dulu kau, baru kau main bikin-bikin apa mutulat Batman itu. Kau bangun tidur lab kau. Apa enggak orang Dari tadi Bunda kita bawakan dalil selalu dibilang perumpamaan. Gimana itu Bang Nemo? Aduh. Racun mau dibilang itu kiasan. Racun rohani. Namun sama kalian enggak enak. Berarti gini, Tuhan, jangan-jangan Tuhan mereka kiasan juga nggak? Oh iya, Tuhan rohani, betul. Iya. Ternyata Yesus juga jadi Tuhan, perumpamaan di situ, kata-kata perumpamaan saja baru dia jadi Tuhan di situ. Udah. Perumpamaan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hamba Hina. Sapa dulu sebentar. Hamba Hina, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Muslim atau Kristen? Saya Kristen sejati. Oh, Kristen sejati Bunda. Lanjut Bunda, gaskan ada dua nih. Hamba Hina. Mereka kali namanya Hina ya. Udah sering naik Bunda. Yang bapak-bapak itu loh. Nemo, dek. Bunda Longor. Weh, Longor. Saudara Nemo, jangan begitu. Itu bukan Nemo. Jangan kau kukutuk Nemo. Gondrong sudah memberi kuasa kepadaku untuk mengutuk kau. Mandilah kau dulu, mandilah kau dulu. Kutuklah Nemo. Jangan bangun tidur kolek-kolek kau, mandilah kau dulu. Jangan longoron kau, mandilah dulu kau. Ya, perempuan longornya kau. Apa kau Nemo? Itu diajak mata pisau kau apa? Lab. Siapa? Mata pisau. Apa? Sama Edis. Mata kurek. Iya, itu ya, itu yang si tontonan. Kalian nggak cocok di si tontonan kalian. Mata pisau. Mata pisau yang munculnya kayak babi. Oh, babi. Udah jelas itu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran giginya. Ya, kalau benar kau masuklah kau ke apanya? Dia diskusi sama si Faruk, ditanya si Faruk. Jadi menurut Yesus Tuhan yang benar siapa? Lari dia ke perkawinan kan? Kemana otaknya? Dodol kan? Kalian mengulang-ulang pembahasan. Mereka udah bahas yang jelas. Kalian mengulang-ulang. Alah. Kan nggak masuk Suruh dia akal. kesini. Suruh dia kesini si Robert. Longor namanya itu. Suruh si Robert kesini. Ya, ngapain kau suruh dia? Kau lah masuk ke sana. Kan penonton. Najis. Masa saya mau masuk ke room najis? Dia pun najisnya. Loh, terus ngapain kok ngomongin si najis di sini? Ya udahlah, aku pun najis, longor lah. Malas aku. Pengacara sepi job, ujungnya rental PS. Lapar aku kalau ngomong sama Oten ini. Kenapa kayak gitu ya? Kenapa kayak gitu ya? Ya, Tiger, di siapa? Tiger. Tiger, selamat siang Tiger. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nora dan Abang siapa? Islam. Waalaikumsalam. Ya, Islam. Pengen ngajuin satu pertanyaan nama Oten Bang Dujun gitu. Pengen ngajuin satu pertanyaan nama Oten tadi. Cuman sayangnya Otennya udah pergi gitu. Dia kabur. Kabaran dia. Gimana caranya? Tuh, si Chase. Ya, Chase 10 apa ini? Chase 10 ini. Selamat siang, Chase 10. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Anda seorang Kristen? Kristen, yes. Oke, silakan lanjut Bunda, gasken. Silakan Bunda, mau nanya. Silakan Dek. Bertanya silakan. Kak Nora, izin aku nanya dulu anak kafe Kristen Kristen gitu ya. Iya. Ini selamat siang Kak Kristen, saudaraku. Bang Nois bang. Saya mau ngajuin. Bang Nois bang. Abang Nois suaranya yang di luar itu bocor ke ini.
Mungkin abang Please, cari Ijin. tempat yang bagus dulu supaya enak kalau mau nanya. Kak Cai sini udah bisa open cam, silakan open cam aja Kak. Misalnya cabut itu, cabut nggak bisa, headset Pak. kira-kira kemungkinan noise gak bang? Itu udah saya undang Kak Cai, Dek, saya udah kakak undang Dek. Ya, Bang Tiger juga baiknya open cam aja bang, biar adil. Bang Kaistan buka ininya ya, kameranya. Aku lagi di kantor. Oh oke, silakan. Ya biarkan aja dulu si Jais yang apa bertanya. Si Jais kalau mau bertanya silakan. Aku nggak mau tanya sih, aku bersedia ditanya aja karena baru masuk di room ini kan. Oke, silakan. Bang Tegar mau tanya apa? Kak Cis, aku mau Iya tanya. kak. Bagaimana menurut Kak Cis jikalau yang Kak Cis anggap Tuhan itu adalah Yesus gitu, adalah seorang manusia. Oke. Soalnya gini, masuk akalnya kenapa saya bilang seorang manusia, karena ciri-ciri manusianya itu sangat jelas. Yang pertama itu dilahirkan oleh seorang manusia yang pertama Bunda Maria. Bang, poinnya aja bang, karena abang noise bang, Bang Tegar, poinnya aja. Iya. Karena abang noise. Intinya aja. Ya intinya bagaimana menurut Kak Nois gitu, jikalau yang Kak Nois anggap selama ini Tuhan ternyata emang beneran nabi gitu, emang beneran manusia gitu. Oke, aku paham pertanyaannya, thank you. Gini, kalau aku Kristen tidak serta-merta ortodoks ya, aku pribadi melihat Yesus itu memang dia bukan Tuhan. Dia nabi. Oke? Dia nabi. Tuhannya orang Kristen itu ya Tuhan Allah kalau kita bahasa kita saudara muslim ya. Nah, si Yesus ini sama seperti nabi lain seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, diutus Tuhan dengan punya tujuan datang ke dunia. Jadi dia bukan Tuhan. Saya pribadi agak berbeda dengan orang Kristen lain yang oh Tuhan Yesus gitu. Walaupun memang si kita sebut atau God itu memang memberikan talenta, ibaratnya bahasa kita sekarang. Izin Kak Dek, izin Dek. Kalau bisa jangan pakai kata si ya, si. Itu nggak pantas. Si. Ya, kayak si Yesus itu jangan, karena kan kita memuliakan mereka gitu loh. Lanjut. Oke, makasih masukannya. Nah, Tuhan Allah maksudnya atau God tadi itu memberi berkat atau kelebihan kepada nabi-nabi kan berbeda, termasuk Nabi Jesus, Nabi Yesus ini, Nabi Isa yang disebut orang Kristen itu ya. Jadi kamu ortodoks? Bukan ortodoks juga Kak. Aku lebih ngelihat secara universal karena saya pribadi pun sangat mencintai Muslim. Bukan berarti saya pindah agama ya, karena kakek nenek juga orang Muslim. Jadi saya dua agama dalam dunia itu saya memang mencintai itu karena masuk akal untuk menuju ke surga ya, ibaratnya gitu. Jadi balik ke pertanyaan Bang Tiger tadi, Yesus itu Tuhan? Nggak ada. Bukan, orang Kristen salah kalau bilang Yesus itu Tuhan loh. Dia hanya nabi yang diberikan kelebihan secara berbeda-beda, sama kayak Nabi Muhammad diberikan kelebihan dia bisa umat. Orang Kristen banyak menyalahkaprahkan, oh dia nikah dengan janda, dengan anak di bawah umur. Orang Kristen atau saudara kita Muslim yang lain banyak menyalahartikan itu. Padahal kan Allah kan memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad kan berbeda dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ibrahim, Ya konteks yang Ismail. ditanya sama Bang Tegar aja deh. Jangan lari Udah ke situ. tadi, udah terjawab Oke, tadi. berarti selesai ya. Berarti Jesus. bahwa C tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, melainkan Nabi. sebagai seorang nabi. Tuh, Yes. udah Bang Tegar itu. Gimana Bang Tegar? Satu pertanyaan lagi Kak, Oke. bagaimana menurut Kakak gitu tentang Oten yang banyak menyembah Yesus, sudah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Yang ibaratnya kalau boleh aku bilang itu sangat bertentangan dengan apa yang Kakak bilang gitu. Gini. Bagaimana ngasih pemahaman ke Oke, mereka gitu. Iya paham gini Bang. Sebenarnya mereka itu tidak menyembah secara langsung sebagai Tuhan, perantara aja, messenger. Seperti kita
saudara kita Muslim ya mengagungkan Nabi Muhammad, tapi kan tetap Allah kita itu Allah gitu sih. Tapi penyebutan orang Kristen ini kadang kayak kebanyakan, maaf kita saudara kita orang Katolik ya, itu mengagungkan Bunda Maria atau si Nabi Yesus itu. Tapi sebenarnya tujuannya Tuhan. Saya nggak paham kalau pengertian saudara saya yang Kristen orang pada umumnya langsung to the point menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi kalau dari perspektif saya, mereka hanya menggunakan media gitu. Seperti kita mengagungkan Nabi Muhammad. Saya pribadi mengagungkan Nabi Muhammad sama. Semua nabi saya agungkan gitu. Mungkin Bang Tiger sering menemukan orang Kristen yang langsung menunjukkan ya bahwa Yesus itu Tuhannya mereka kali ya. Jadi banyak saudara kita agama lain yang salah paham di situ. Termasuk Edis TV kadang-kadang salah jelasin tuh. Gitu guys. Enggak, kalau Kristen memang fix Yesus itu adalah Tuhan. Mereka itu kesatuan dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dimana 3 pribadi menjadi satu hakikat. Tetap mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan belum ada buktinya sih Kak. Bahkan Nora belum ada dalil siapa yang menunjuk bahwa orang Kristen atau Katolik menganggap Tuhan itu mereka tidak loh. Tidak, kebetulan saya sekolah teologi ya, bukan pendetanya ya. Jadi semua saya pelajari. Bukan gitu. Begini loh, Dek. Pemikiran Kristen ini, saya kan juga dulu Kristen. Pemikiran Kristen ini kan diajarkan kita Tritunggal, 3 pribadi satu hakikat, yang dimana sama-sama. Jadi tetap Yesus itu Tuhan. Iya mungkin ya, tapi saya sampai sekarang masih di Kristen karena saya tidak melihat perspektif seperti Kak saudara kita yang lain itu Kak Nora. Jadi ya saya tetap lihat Nabi Yesus itu ya Nabi, bukan Tuhan. Bukan, maksudnya pandangan dari Kristen-Kristen yang lain. Iya pandangan. Kalau itu iya mungkin Kak ya, tapi kita nggak bisa bilang salah ya karena kan beda-beda. Benar-benar setuju aku. Ya, karena kan denom kekristenan ini kan ada puluhan ribu. Jadi sebenarnya gini ya, konsep ketuhanan di Kristen ini belum clear sebenarnya. Nggak seperti Islam. Islam bagaimanapun sebanyak apapun organisasi, tetap kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah. Fix. Siapa nabimu, Muhammad. Apa kitabmu, Al-Quran. Nah, kalau ditanya sama Oneness, Unitarian, sama GO, sama Saksi Jehovah, atau sama denom yang lain lagi, ada denom yang lain lagi, itu kan berbeda-beda konsep. Nah, aku pribadi nih sama aku kan Kristen nih. Tapi aku ternyata baru tahu banyak aliran itu ya, Yeho yang tadi Kakak sebut, aku baru tahu tuh. Tapi itu mereka menyembah, maksudnya percaya kayak orang Kristen pada umumnya nggak kayak bagaimana sih? Ya kayak gini. Kayak sekarang yang paling banyak di sini kan Oneness dengan Tritunggal. Bahkan saling membidatkan. Oneness itu mengatakan begini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang mati di kayu salib itu Bapa. Iya ya. Tapi kalau Tritunggal enggak, yang mati di kayu salib itu kemanusiaan. Coba tanya sama mereka Kak, ada nggak di Bible Yesus itu bilang I'm God, aku Tuhan? Nggak ada loh. Iya, udah kita hantam paket itu semuanya, udah kita hantam semuanya. Cuman kan mereka udah kita hantam paket semuanya. Pokoknya sampai mengatakan mereka mengatakan gini, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nanti tanyakan di mana perkataan Yesus mengatakan akulah Tuhan yang telah menjadi manusia, akulah firman yang telah menjadi manusia. Nggak ada jawaban. Jadi aku satu yang aku pribadi bertanya kepada saudaraku yang Kristen ya, secara umum. Kalau Tuhan itu Yesus itu Tuhan, kenapa dia ada momen nangis? Kenapa dia menyesal, menangis, kemudian dia lapar, kemudian dia membutuhkan keledai. Kalau namanya Tuhan kan maha kuasa nih, maha kuasa, maha perkasa, maha pencipta, betul? Semuanya deh, ya. Betul. Pokoknya dia tidak boleh lapar, tidak boleh menangis. Dan Yesus itu berdoa loh, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus bersyukur, ya betul, Yesus bersyukur pada Tuhan. Dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Di situ Yesus bersyukur sebagai hamba.
sebagai anak lah atau Betul, bahasa betul. apa itu Bible ya. Jadi Nah. alasan mereka Kak, alasan mereka karena Tuhan itu menjadi manusia, maka sifat kemanusiaan Tuhan itu ada di Yesus. Ya. Berpikir seperti itu. Padahal tidak begitu. Nah, kita tahu semua. Kita sering banyak banget itu. Dan mereka menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena Yesus menunjukkan sifat ketuhanan. Yang mana padahal sebaliknya, justru Yesus itu menunjukkan sifat ketidaktuhanannya dia. Tapi itulah mereka. Iya, salah ini ya, salah. Betul. Bahasa sederhananya kita sekarang bahasa Indonesia salah makan mentah sih. Makan mentah dalam arti gini, udah jelas. Bible atau Al-Quran itu kan kita tidak bisa mengartikan secara ini lagi, udah sesederhana itu. Dan harusnya kita atau orang Kristen janganlah langsung mentuhankan. Yesus sendiri aja di kitab perjanjian baru itu tidak ada loh ngomong, bahkan mereka dia berdoa gini nih ibaratnya, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Artinya kan seorang anak berseru kepada Papa, Bapa gitu kan. Kenapa lu bisa bilang Yesus itu Tuhan? Di Yesus itu nabi yang diberikan kelebihan luar biasa, sama seperti nabi-nabi lain. Iya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sama, semuanya sama. Bahkan Yesus mengatakan gini, Mbak, dalam Yohanes 17:3 itu, nilai hidup yang kekal yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal Yesus itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Benar-benar. Cuman mereka ini menghantam kita, pokoknya apapun yang terjadi, Yesus harus Tuhan, Yesus harus mati, dan Yesus harus disalibkan. Intinya itu, pokoknya selesai apapun yang terjadi. Terus rata-rata merasa paling benar gitu. Nah, itu dia. Mereka itu. Terus saudara kita yang Muslim itu dia jelekkan lah Nabi Muhammad. Ya beda lah, lu mau nyamain Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa ini ya beda, karena Tuhan memberikan menurunkan ke dunia ini beda. Contoh Nabi Muhammad, dia sangat mulia, dia diberikan perbedaan paling mendasar ya Bang. Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak diberikan secara nafsu, dia tidak diberikan sifat manusia nafsu. Kalau Nabi Muhammad dia ada karena dia bisa menikah. Di situ aja udah berbeda. Jadi kenapa harus dibanding-bandingkan? Kayak Nabi Abraham dia diberikan nafsu, kalau Nabi Isa tidak. Dia hanya diberikan sifat manusianya itu biar biar manusia tuh bisa begini ya, kalau kita disakiti dimaafkan. Kelebihan itu yang Tuhan berikan, bukan sama dengan nabi-nabi lain. Berarti salah loh ya. Nah, orang Kristen banyak kan gitu. Nabi Muhammad nikah 6 kali. Ya mereka tidak tahu, mereka menikahi, si Nabi Muhammad menikahi perempuan-perempuan itu ada tujuannya kan, bahkan tidak semuanya ditiduri, tapi mereka konteksnya langsung narik. Nabi Muhammad melakukan persetubuhan, Nabi Isa benar tidak ada melakukan itu karena dia diberikan kelebihan sama si Tuhan ini, sama Tuhan tidak ada nafsu, tidak ada persetubuhan gitu loh. Sifat manusianya aja yang berbeda-beda. Kadang orang Kristen ini suka narik kesimpulan dan merasa paling benar. Maka saudara kita Muslim banyak banget yang kalau kita mau diserang juga tentang Nabi Muhammad banyak Kak. Kadang kan kita saudara Muslim juga udah nggak bisa jawab kan, mereka narik lurus doang. Nabi Walaupun mereka menyerang kami tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menikahi bocil. Masa pertumbuhan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Dan hadis yang disebut, Edis itulah satunya tuh. Dan hadis yang disebutkan itu dari Urwah bin Hisham. Nah. Dan beliau itu udah sepuh. Tuh. Cocok nih host jawab sekali tuh si Edis tuh. Enggak, kalau dipelintir-pelintir memang agak ini ngeri-ngeri sedap. Dan dia kan cuma baca sepotong ya Bang ya hadis itu. Ya nggak bisa lah, dia cuma baca begini-begini. Aku goyang-goyangkan terus. Aku mau ngatur nggak bisa jadinya. Ngatur apa nih? Iya, mengatur kok mahal ya. Kak Cestan, saya follow ya. Thank you, iya. Aku nanti follow. Iya, kayaknya menarik nih sama Kak Cestan. Baginda Rasulullah ini tujuannya itu satu, untuk penyebaran agama Islam. Itu di komen saya anti Kristus akhir zaman. Hello. Biarin aja deh, biarin aja. Satu,
itu pernikahan baginda Rasulullah itu satu, itu untuk penyebaran agama Islam. Dua, untuk kepentingan politik yang dimana pada waktu itu kan terjadi peperangan. Ada Jadi suku antar kabilah. Menyatukan bagaimana kabilah. cara mau mendamaikannya? Ya, baginda Rasulullah itu menikah, gitu loh. Tidak mau. Iya. Nah, jadi untuk meredam terjadinya konflik dan penyebaran agama Islam, itu tujuannya, gitu loh. Bukan berdasarkan nafsu. Kalau mereka lain, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kumpul kebo boleh. Buktinya apa? Di dalam Lukas 2, ternyata Yusuf membawa Maria yang lagi hamil, itu status mereka masih tunangan, bukan suami istri. Nah, seorang laki-laki membawa kabur anak orang dalam keadaan hamil, statusnya belum suami istri, itu bagaimana hukumnya itu? Itu aku nanya loh Kak, dalam arti gini. Aku pertanyaanku ada sama saudara orang Kristen ini satu, sama pendeta. Ada nggak bukti menyebutkan atau membuktikan bahwa Bunda Maria yang disebut itu perawan apa enggak? Kan? Karena kan sudah ditunangkan sama Yusuf. Iya, pertanyaannya kan mereka di Alkitab kan bilang Kak, Yesus lahir dari perempuan perawan, itulah ya bla bla bla. Tapi ada nggak pembuktian membuktikan bahwa Bunda Maria ini beneran virgin, beneran masih perawan? Kan kita itu nggak, itu saya selalu nanya ke pemuka-pemuka agama yang udah pernah baca buku kitab Talmud nggak? Belum Kak, belum. Kitab Talmud apa orang Yahudi punya tuh? Oh, itu belum. mengatakan bahwa Bunda Maria itu itu seorang pezina itu. Ngeri kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau cerita tentang Siti Maryam di dalam Al-Quran jelas. Oh iya ya. Ya, beliau pada waktu mulai dilahirkan beliau sudah sudah ditempatkan, ada di suatu tempat itu, di kamar itu, di suatu masjid apa itu namanya, Bang Greg? Aduh, apa aku? Kan ada ceritanya itu. Bentar ya. Tapi ada suami Kak dia dalam. Nggak ada disentuh laki-laki sampai beliau melahirkan. Mihrab ya. Mihrab itu kan seperti kayak ruang khusus gitu loh. Tundul ya. Iya, tundul. Satu lagi Kak Kristen tambahan gitu. Kenapa Nabi Muhammad setelah kehilangan Siti Khadijah, istri pertama beliau gitu kan, kenapa beliau menikah dengan banyak para janda? Tujuan tambah satu lagi, tujuannya itu untuk menyelamatkan gitu kan. Iya. Soalnya pada masa dulu itu masa perang gitu, keadaan perekonomian pun cukup sangat susah gitu. Sehingga dengan beliau menikahi ibaratnya para janda itu yang ibaratnya Bang di medan perang gitu. Bang. Iya sering. Iya, noise sekali. Ini ya, aku bacakan ya. Itu tujuannya gitu. Bang, Tiger noise loh Bang. Baca ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam binti Imron. Ayah Maryam, Imron, adalah seorang Bani Israel yang banyak mengerjakan sholat. Sementara itu, ibu Maryam adalah Hana binti Fakut bin Qabil. Maryam hidup dalam kemuliaan. Ia hidup di bawah naungan Nabi Zakaria. Usai masyarakat berundi dengan pena sebanyak 3 kali, barang siapa yang penanya berenang melawan arus, ia berhak merawat Maryam. Setelah Nabi Zakaria memenangkannya, ia membuatkan Maryam tempat khusus dekat Baitul Maqdis. Nah, itulah yang disebut tadi apa tuh? Mihrab. Maryam bertugas merawat dan mengurus masjid. Ia juga beribadah siang dan malam dengan penuh ketaatan. Nah, suatu ketika Jibril mendatanginya dan memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang diciptakan olehnya. Maryam berkata, "Wahai Robku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan perantaran Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya,
Maka jadilah Isa. Usai mengetahui dirinya hamil, Maryam menjauh dari kalangan manusia. Ketika akan melahirkan, ia bersandar di pangkal pohon kurma, lalu berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Jibril menyeru Maryam, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Rohmu telah menjadikan mengalir anak sungai keluar di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenanglah hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menahan diri tidak berbicara bagi Rob yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Maryam lantas kembali pada kaumnya. Tatkala melihat hal tersebut, kaumnya bertanya perihal gerangan yang menimpa Maryam. Lalu Maryam menunjuk pada bayinya. Kaumnya bertanya lagi, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Bayi dalam gendongannya itu berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi, serta dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, serta menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Masya Allah. Jadi kesucian, keperawanan dari Siti Maryam betul-betul dijaga oleh Allah dan tidak disentuh oleh laki siapapun, bahkan tidak ada dikatakan dia bertunangan. Nah ini. Oh, keren. Gitu. Ini ada Mbak C ini Kristen ya? Kristen tapi tidak menjadikan Yesus Tuhan. Lanjut, Bang Abu. Kristen tapi tidak menjadikan Yesus Tuhan, berarti ngambang ya dalam Kristen ya? Bukan ngambang Bang, bukan ngambang sih. Aku melihat secara perspektif bahwa Yesus itu nabi, dia bukan Tuhan, dia tidak memang diberikan sifat ketuhanan untuk memberi contoh kan, biar tujuannya Tuhan kan menurunkan dia ke bumi ini biar manusia tuh kalau punya kasih lah. Kalau kita disakiti jangan dibalas, itu aja kelebihannya, diberikan ada sifat ketuhanan di situ, tapi bukan berarti dia Tuhan. Dia nabi. Itu pandangan para pengikut Yesus di abad pertama itu. Itu pandangan yang seperti itu. Sementara pandangan belakangan di bawah intervensi Romawi dan sebagainya merubah itu semua menjadi sesuatu yang wow gitu. Apalagi kalau lirik Katolik lagi ya Bang, itu sangat berbeda lagi. Kristen Protestan sama Katolik itu kan sangat berbeda. Dia bukan. Cuman gini Mbak, ada satu hal penting juga. Kalau keyakinan kakak ini di zaman Yesus atau setelah Yesus mungkin masih selamat, tapi kalau ketika keyakinan itu ditahan di zaman hari ini nggak selamat. Nggak selamat. Kenapa saya bilang begitu? Karena telah ada nabi yang terakhir yang diberikan kepada manusia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang di Kristen nggak diterima, di Islam pun tidak. Jadi sementara posisi Mbak ini kosong, tengah-tengah. Iya, nanti aku pencerahan dulu ya. Baik, Masya Allah. Soalnya Yesus bilang gini, Mbah, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, jelas di situ. Dan ada satu lagi akan datang roh. Saya lupa dalilnya tuh Bang Abu, di dalam Bible itu dikatakan seorang roh kebenaran. Ya, yang akan memuliakan Yesus itu. Coba saya carikan dalilnya. Ada di dalam Bible. Bagaimana murid Yesus itu bersikeras menentang Paulus dengan ajarannya. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengajaran antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Oh iya. Bahkan kalau dikatakan pengikut Yesus bukan Kristen, tapi mereka sebut istilahnya pengikut jalan. Nah, ada juga. Dulu kan nggak ada malah dibilang Kristen nggak ada Kristen muncul di Yerusalem itu. Tapi Bang, yang bikin aku bingung nih satu,
kan di Bible pun apa di salah satu di Al-Quran juga ada tertulis ya bahwa nanti yang akan datang menyelamatkan dunia ini Nabi Isa kan? Bukan menyelamatkan dunia. Memberitakan. Karena gini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang Isa, Iya. beliau adalah sosok manusia dari kalangan Bani Israel yang Allah titipkan atau Allah tugaskan kepada dia untuk menyampaikan kepada manusia di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Iya, di zaman itu, di masa itu. Apa dia? Bahwa yang disembah, yang patut dijadikan satu-satunya Tuhan itu cuma Allah. Oke? Iya, Di mana? Baik. Gitu. Ya, baik. Nah, lalu di antara mereka ini ada yang terima, ada yang menolak. Ini ada yang terima, ada yang menolak kan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Allah, maka diselamatkannya. Sebagai bukti kekuasaan Allah kepada orang-orang kan, coba lihat yang masih eksis sampai hari ini apa? Kristen dan Judaism kan? Iya. Masih eksis kan? Bahkan akan terus ada. Nah, ini Allah akan menunjukkan kekuasaannya bahwa ini Isa alaihissalam yang dulu kalian ragukan dia, yang kalian ingin binasakan dia akan datang. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada di surah Al-Maidah kalau nggak salah ya, ayat 4. Coba nih saya mau baca, benar nggak nih? Oke. Oh, bukan. Di surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 159. Ini saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Benar, Nabi Isa akan datang dan akan menyampaikan bahwasanya ini kan ceritanya Nabi Isa muncul di masa tidak ada lagi nabi terakhir kan? Setelah Nabi Muhammad. Berarti risalah yang terus berjalan sampai hari kiamat adalah risalahnya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Allah menceritakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Loh, sementara bukankah sudah ada risalah dari Nabi Muhammad? Kok mereka beriman kepada Nabi Isa? Nabi Isa sendiri mengatakan bahwasanya dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun Nabi, sebagai penutup para Nabi. Makanya Isa itu datang bukan menghakimi, tapi mengembalikan ajaran yang pernah diajarkan dalam waktu yang singkat itu. Dan pada saat itu semua mereka akan meyakini tentang kebenaran Isa alaihissalatu wassalam, yang pada pokoknya adalah ajaran para rasul dan para nabi bahwa satu-satunya Tuhan cuma Allah, pencipta langit dan bumi itu. Iya. Nah, kenapa justru Kristen hari ini di antara mereka saling bantah-membantah, saling benci-membenci? Termasuk saya berarti, ya benar. Di Al-Quran telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 14, wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mithaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dari orang-orang yang dulu pernah mengatakan sesungguhnya kami ini Nasrani, kami telah mengambil perjanjian, kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka Allah biarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada mereka apa yang selama ini kalian lakukan, apa yang selama ini kalian perselisihkan. Jadi memang Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu dari Nasara dan Yahudi sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Pelajaran yang paling penting adalah
bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada yang setara dengan Dia, yang maha hidup, yang maha tidak bergantung kepada sesuatu apapun, yang maha berdiri sendiri. Itu Tuhan. Kalau yang bergantung butuh kepada sesuatu, bukan Tuhan. Betul. Itu kuncinya. Dan ajaran Yesus pun demikian. Ajaran Musa pun demikian. Ajaran Yunani, Tuhan bergantung. Itu. Sudah digantung Tuhannya, Tuhannya pun bergantung. Kalau tidak ada kelahiran, dia tidak bisa eksis jadi Tuhan. Jika tidak ada pengkhianatan, dia gagal untuk dihukum. Jika tidak ada orang yang menaikkan dia ke salib, dia tak mungkin naik jalan kaki sendiri di atas salib itu. Artinya Tuhan bergantung. Sementara Tuhan itu tempatnya seluruh makhluk bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Itu paling dasar, fundamental dalam keimanan tentang Tuhan. Nah, jika ada orang yang bertuhan kepada yang punya Tuhan, nah Yesus kan punya Tuhan ini ceritanya. Iya kan? Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Yesus bagian daripada yang memiliki Tuhan. Lalu ada ajaran mengatakan Tuhan itu Yesus. Baik, kalau kita benarkan keduanya, berarti orang yang meyakini Yesus Tuhan adalah Tuhan yang memiliki Tuhan. Konsep macam mana yang bisa diterima akal? Iya kan? Jadi kalau kalangan-kalangan awal ya, apa disebut mereka ebionit ya, orang miskin, mereka meyakini Yesus itu adalah salah satu manusia di pilihan yang menyampaikan hal-hal yang bersifat luar biasa gitu loh. Karena memang gitu kan, kaum ebionit itu kan, mereka meyakini Yesus adalah sosok manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Jadi Yesus tidak pernah disetarakan sejajar dengan Tuhan. Jangankan disetarakan, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, ya. Bilang dia anak Tuhan saja itu sudah merupakan blasphemy, penghujatan terhadap Tuhan. Secara harfiah ya, secara tekstual. Tapi kalau secara maknawiyah, orang-orang Yahudi dulu mengatakan Israel anak Allah. Orang-orang kudus, orang-orang soleh anak Allah secara makna. Tapi kalau berbicara secara literal, itu penghujatan terhadap Tuhan dan harus dihukum. Harus dihukum. Gitu Mbak C. Jadi satu-satunya agama yang benar itu cuma Islam. Islam tidak menghinakan Isa alaihissalam. Islam tidak merendahkan Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Tapi dimuliakan semuanya. Aku nanya nih, di saudara kita di Muslim, pandangannya kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pandangan kita sebagai Muslim terhadap sosok yang dilahirkan oleh kedua orang tua dari ibunya adalah sosok manusia biasa. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa. Hanya saja aku diberikan tugas, risalah kenabian, yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Makanya Nabi di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Nabi tidak berbicara dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari wahyu. Sama dengan Yesus. Yesus berkata-kata bukan dari dalam dirinya, melainkan yang mengutusnya. Karena mereka tugasnya adalah penyampai risalah. Disebut Rasul. Nah, setiap utusan pasti menyampaikan pesan yang disuruh sampaikan oleh sang pengutus. Betul. Itulah tugas dari utusan. Nggak mungkin dia diutus, umpama contoh Pak Prabowo nih, ngutus saya ke Vatikan. Terus saya bicara tentang saya, bukan tentang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai pengutus. Nggak mungkin dong. Iya. Saya harus menyampaikan apa yang disuruh, diperintahkan untuk disampaikan. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 5, bahwa aku diperintahkan, Bapa memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Betul. Nah, jadi dalam hal ini kami menganggap Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim adalah satu, sama-sama pembawa risalah.
Karena Nabi dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadum mir rusul. Tidak Nah, ya. boleh kita membeda-bedakan di antara para rasul. Iya, yang aku suka di Muslim sih itu ya, karena simple. Tuhan tuh atau Allah itu cuman satu, tapi kita tetap mengagungkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain ya. Nah kalau di Kristen ini, ya balik tadi bahasan kita, banyak banget yang mentuhankan Jesus. Itu yang bikin saya Betul. bingung. Kalau di Muslim kan simple banget. Allah ya satu, Esa. Sebenarnya ajaran Yesus itu paling simpel, paling sederhana. Serius. Iya, manusia Paling ini sederhana, iya. paling gampang, karena Yesus tidak meniadakan apa yang dibawa oleh Musa di dalam kitab Torah. Enggak. Iya. Enggak ada yang Yesus tinggalin. Simple. Ajaran Yesus itu gampang. Hanya dipersulit karena ada kepentingan politik, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Sehingga dibuatlah skenario dengan drama yang panjang kan gitu loh. Mulai dari sosok muka Yesus kayak mana, itu udah debatable itu. Mana gambar Yesus, nanti mulai lagi mana murid Yesus yang mengajarin pertama, udah itu drama panjang itu. Patung-patung Yesus itu udah ada pembuktian gak sih Bang kalau Nggak ada. memang real mukanya Yesus itu begitu? Enggak kan? Nggak ada. Tidak ada satupun bukti yang valid terkait apa yang diyakini oleh orang Kristen yang dipampang di gereja, di rumah-rumah, nggak ada. Nabi Muhammad, tapi kita juga nggak bisa mendescribe ya bahwa mukanya. Di masa itu ya yang berbicara tentang apa namanya lukisan atau visual-visual kayak gitu nggak boleh. Di dalam Torah dilarang, jangan membuat patung, jangan Yang menggambar. apapun. Iya benar. Nggak boleh. Lagi pula tidak ada, nanti jauh setelah itu baru muncul Leonardo da Vinci. Terus siapa lagi yang mereka menulis sesuai dengan warna khas pada masa itu. Di sana itu kan mereka menggambarkan sosok-sosok orang-orang filsuf itu dengan sosok yang berwibawa kan gitu kan. Nah, Iya. jadi gambarannya dengan rambut pirang panjang, muka panjang, jenggot yang rapi gitu kan, mata putih bersih. Itu menunjukkan kewibawaan. Jadi gambaran Yesus yang dibuat itu awalnya simbolik. Bukan secara realistis. Tapi penggambaran itu penggambaran simbolik, bagaimana seorang sosok yang mengajarkan ketenangan, kasih sayang, yang adem kan gitu. Iya. Bukan realistis, karena kalau mau dilihat gambar Yesus ini masing-masing negeri punya karakteristik masing-masing. Apakah Yesus banyak? Di Cina Yesus wajah oriental, kan? Di Afrika Yesus hitam kulitnya. Nanti di mana lagi? Pokoknya macam-macam. Nanti di bagian Amerika sana ada ke reggae-reggae-nya dikit kan, kayak Bob Marley gitu kan. Nah, nanti sampai ada saya lihat gambar Yesus pakai belangkon. Serius. Yesus pakai belangkon. Aku taunya Yesus gondrong, mancung, ganteng gitu ya. Nah, tapi ada upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan, ya, mereka memakai dasar dari kain kafannya Yesus. Tapi setelah diuji karbon, dia bukan di abad pertama tapi abad pertengahan. Dan karena saking susahnya dapat identitas atau fisik Yesus di Bible itu, sehingga mereka hanya meraba-raba saja. Bayangkan, masa tidak ada satupun cerita tentang fisik Yesus di dalam Bible Perjanjian Baru? Nggak ada. Cuma dia dicerita disunat di umur 12 tahun. Iya. Terus dia laki-laki gitu ya. Iya benar. Iya. Cuman begitu. Saya nggak tahu, pernah lihat Yesus versi Meksiko nggak? Mukanya kayak Indian. Serius. Waktu itu pernah misionaris dari Barat datang ke Afrika. Misi misi kemanusiaan. Tapi namanya kekristenan kan konsep awalnya harus disebarkan itu, misinya dicampur semua. Jadi politik, misi teologis harus ikut serta kan. Makanya para penjajah yang memiliki keyakinan Kristen, mereka membawa itu misi itu, bahwa glory gold gospel itu. Jadi harus semuanya masuk. Jadi waktu sampai di Afrika,
mereka mengajarkan tentang kekristenan dan berbicara tentang Yesus, orang Kristen Kristen Afrika marah ketika ditunjukin gambar Yesus itu. Mereka sobek gambar itu. Itu bukan Tuhan Oh katanya. iya, Kalau Bang Abu. Tuhan kok pilih-pilih. Bang, itu kan kenapa kemudian Allah menjaga nabi-nabi kita itu supaya nggak dilecehkan, Mbak Ces. Ya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad ada gambarnya, Nabi Isa ada gambarnya. Sekarang aja gambar yang palsu itu kan mereka apakan? Ditaruh nggak pakai busana kayak gitu kan nggak ini. Nah Allah nggak mau nabinya digitukan, Kak. Waalaikumsalam. Nah gitu, Bang Abu ya. Ya, betul. Salah satu bentuk penjagaan Allah dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah muliakan para nabi dan rasulnya karena mereka membawa perintah Allah langsung. Utusan presiden saja satu dikasih fasilitas, dikasih keamanan VVIP gitu. Apalagi utusan Tuhan kan gitu. Iya. Satu lagi Bang Abu, saya mau nanya sama Kak Cis ini. Apakah Kak Cis yakin kalau Yesus itu disalib, Kak? Tidak. Ini Bang Abu menarik nih, Bang. Makin menarik nih. Tidak disalib. Nggak disalib. Dia diganti sama namanya Yesus juga, tapi kalau di Bible itu huruf J-nya itu kecil. Betul, Jadi manusia biasa, manusia berdosa ya Bang. Aku juga nggak terlalu berani ngomong, belum paham di Bang, terlalu udah dekat banget loh ini kakak ini Bang. Cuman gini teman-teman ya. Kita ini bukan sang pemberi hidayah. Mau serapi apapun, mau segamblang apapun, kita terangkan. Ketika Allah belum menyentuh dia pribadi ini secara hati, apapun itu mentah. Betul. Tapi gini Mbak C, setidaknya kami di sini terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban kami ketika nanti dihadapkan di hadapan Allah. Tugas kami udah selesai, kami udah menyampaikan. Iya, thank you. Gitu loh. Sisanya urusan Allah dengan Anda. Tapi tugas kami masih ada satu, yaitu mendoakan. Iya, Kami di sini mendoakan supaya Allah bisa membuka kepada hati nih Mbak C, bisa menerima mana yang benar, mana yang salah. Aku sukanya gini Bang, kalau dengan saudara kita yang Muslim, artinya aku berbeda agama ya. Ketika seperti kalian ini di room menyampaikan agama Muslim itu dengan indah, bukan menghujat lagi si Kristennya ya. Itu kan tidak penting. Artinya kan saling, misalnya kalian support aku untuk login ke Muslim misalnya, kita nggak usah menjatuhkan Kristen itulah ya, gitu sih kalau aku. Jadi udah kita fokus, misalnya aku mau mencintai Muslim, aku fokus ke situ aja. Aku balik ke tadi kita omongin Yesus itu bukan Tuhan lah, itu ya memang perlu diomongin. Tapi kalau mau menjatuhkan, aku sih tidak mau ya, gitu. Aku fokus aja, aku lagi bukan mencari tahu Muslimnya. Aku sejatuh cinta itu dari kecil. Kayak satu yang paling aku suka di Muslim, sholat 5 waktu. Itu kan sangat susah ya. Itu yang aku suka banget di Muslim. Sholat 5 waktunya itu tidak gampang. Jadi kita datang ke Tuhan tuh tidak asal gitu, benar-benar kita memberikan waktu. Gini Kak C. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ini kita sekarang bicara potensi atau yang sulit, yang tidak bisa dilakukan oleh baik Bapak gereja maupun mereka yang memiliki otoritas untuk menerbitkan Bible. Ini kita bilang ya, apa kesulitannya menuliskan satu dalil Yesus itu Tuhan secara eksplisit? Apa kesulitannya? Gak sulit kan? Tidak, iya. Gak akan membuat bahwa kaum yang lain merontak, marah dan peperangan. Kan gak ada kesulitan, gak ada penghalang kan untuk menulis Yesus Tuhan. Paham maksudnya? Paham. Paham kan? Nah, kenapa gak ada? Satu alasannya, karena mereka meyakini bahwa Bible punya manuskrip. Itu satu. Ada 6.000 sekian manuskrip kan gitu. Di mana manuskrip ini juga menjadi pusat perhatian yang bukan Kristen.
tetapi para ilmuwan yang ingin memiliki pengetahuan. Jadi tidak mungkin mereka menulis hal yang tidak ada. Kan gitu. Walaupun mereka dengan berbagai dalil memunculkan itu di dalam terjemahan. Contoh Yohanes 13:13. Contoh Yohanes 20 18:20 apa 20:18. Di situ jelas mereka katakan tulis Tuhan. Sementara original teks itu ketika berbicara Tuhan yang benar itu memakai kata theos. Ya kan? Bukan kyrios atau krios. Nah, ini orang yang tidak meyakini agama ketika dia melakukan kajian secara linguistik, dia akan tahu. Ya kan? Berarti kalau bicara terjemahan harusnya independen, tidak boleh ada tendensi religius di dalamnya. Nah, sementara terjemahan yang dilakukan oleh LAI dan juga penterjemahan di seluruh dunia itu tendensi doktrin. Jadi terjemahannya tidak jujur lagi, sudah terpengaruh gitu loh dengan si penerjemah tadi, keinginan penerjemah tadi. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Yohanes 13:13. Ini kitab Yohanes 13:13 ini kan ada di Bible seluruh dunia, betul nggak? Betul. Betul kan? Nggak mungkin cuma di Indonesia saja kan? Nah, sekarang kita berbicara tentang bahasa yang lebih tua. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Tentu tidak sulit bagi bahasa Arab untuk membuat satu kata mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Kan gitu? Nggak sulit karena mereka bahasa yang paling tua. Salah satu ciri bahasa tertua adalah memiliki jumlah kosakata yang banyak. Itu ciri-ciri bahasa tertua. Ketika Yohanes 13:13 dikatakan di situ Yesus adalah Sayyid, orang Arab yang yang ateis, anggaplah ateis lah gitu. Orang Arab ateis gitu. Dia nggak akan bilang Sayyid itu Tuhan. Tuhan, kata Sayyid itu sama ketika kita katakan Sayyidina Muhammad. Itu Tuhan Muhammad, bukan Tuhan Muhammad. Gitu. Jadi aneh sekali ketika Kristen menjadikan dalil itu untuk menunjukkan ketuhanan Yesus. Sangat tidak masuk akal, seolah-olah Bible hanya ada di Indonesia, Yesus diutus di Indonesia. Itu nggak bisa. Harusnya kita lihat sana. Iya, cuman ada satu hal lagi, Mbak C, saya mau sampaikan. Ketika Musa diutus oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari genggaman Firaun, mayoritas sampai hari ini orang di sana beraliran Judaism, kan betul kan? Iya. Baik. Di India mereka yakini Krishna pernah di sana, kecil besar mengajar di sana kan, hampir mayoritas di India sana Hindu. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus di bangsa Arab, tengah-tengah kaum Quraisy. Sampai hari ini mayoritas di sana Muslim. Pertanyaan saya, Yesus diutus di mana? Kristen mayoritas di mana? Di mana itu, Kak C? Israel. Baik, mayoritas Kristen di mana? Israel. Di Yunani. Oh iya Israel malah bukan 3% Di ya. Yunani. Kristen itu di Israel itu kecil, minoritas. Vatikan. Roma. Timur, Eropa Timur sana itu. Jadi memang sangat aneh kan gitu loh. Apalagi kalau kita selidiki lagi bagaimana ajaran Paulus itu sampai bisa mempengaruhi Yunani itu kan. Luar biasa. Paulus itu siapa Bang? Aku baca Paulus ini sosok yang dipakai oleh Yunani sebagai tokoh disebut tokoh sosok apa sih? Apa istilahnya saya lupa ini. Konspirasi. Oh, artinya dia ini bukan di zaman Nabi Isa itu ya? Dia nggak pernah ketemu dengan Yesus. Pernah ketemu. Oh, beda masa ya, beda era ya. Makanya saya bilang, coba kalau teori konspirasi ketika ingin menjadikan seseorang itu bagian dari situ, syarat pertama biografinya harus hilang. Nggak boleh ada yang tahu siapa dia.
Yang kedua, setelah misi selesai, orang ini harus hilang. Itu. Iya kan? Berarti Paulus ini menyerukan suara untuk Kristen atau gimana? Untuk Romawi, untuk Romawi. Oh. Untuk Romawi. Makanya dia mengatakan saya rasul bagi orang non Yahudi. Dia menulis dalam bahasa Yunani. Dia mengirimkan surat-surat kepada bangsa Yunani di Efesus, Korintus, Galatia. Iya toh. Berarti itulah yang kami imani sekarang ya. Dengan konsep apa? Dengan konsep yang sama dasar imannya dengan paganisme atau Helenisme. Helenisme atau paganisme meyakini bahwa Tuhan itu menyerupai sesuatu. Betul. Datang ke tengah-tengah manusia menyerupai sesuatu. Itu konsep paganisme. Sementara konsepnya dari Yahudi, Tuhan tidak menyerupai sesuatu apapun. Udah berbeda ini. Ada padahal itu. Ada. Iya. Nah, cuma gereja tak mau menyajikan hal yang seperti itu karena akan menyimpang dari ajaran resmi. Gitu. Justru upaya gereja awal itu untuk menyingkirkan aliran-aliran di dalam keyakinan terhadap Yesus itu yang tidak sejalan dengan mereka. Harus dihilangkan. Gitu. Berarti yang Paulus sekarang itu berkaitan tuh, beda lagi. Berkaitan. Karena sejak awal berdirinya ketika Kaisar Roma itu bukan saja pemimpin negara tapi pemimpin agama juga. Agama apa waktu itu, Bang? Kristen. Kristen. Ya, resmi Kristen di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Setelah Konsili 325. Katolik ya? Iya. Oh, makanya kalau tanpa Paul, jadi ajaran murid-murid Yesus ini hanya sebuah sekte kecil aja dalam Yahudi itu, kecil, dikit. Iya. Gitu. Jadi intinya gini, Kak C. Iman itu perkara pribadi. Negara menjamin setiap warganya yang sudah berusia 17 tahun untuk memiliki keyakinan sesuai apa yang dia mau. Yang kedua, dalam hal ini hak Allah lah yang menentukan siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk dan siapa yang Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Nah, kebenaran ketika telah sampai kepada hati akan terkonfirmasi oleh akal. Namun ego dan nafsunya lah yang menekan hal itu. Sementara ego, nafsu itu datang dari sibilis yang memiliki pengalaman ribuan tahun dalam menyesatkan manusia. Kita nggak ada apa-apanya sama iblis. Iblis lebih jago dalam menyesatkan. Dia ribuan tahun pengalaman. Oke? Sementara kebenaran dari Tuhan tak mampu dibantah oleh iblis. Nah, sekarang ketika berbicara tentang keimanan, kebenaran kita ukur dari manusia atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Kristen datang dari manusia. Sudah pasti itu adalah kaki tangannya si iblis. Itu. Jadi sekali lagi kami di sini, saudara-saudara Muslim, menunjukkan kasih sayang kami terhadap saudara sebagai sama manusia. Karena dalam Islam diajarkan tentang hablum minan nas, bagaimana melakukan kecintaan, mempraktekkan kecintaan sama manusia tanpa melihat agama, suku, bangsa. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kami di sini adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan kelak. Saya Islam, tapi saya belum tentu, saya belum bisa menjamin diri saya akan mati dalam keadaan Islam. Makanya selalu saya doakan, semoga kita ini semua meninggal di atas keislaman. Nggak ada yang menjamin. Saya nggak tahu. Mungkin 1 tahun ke depan ada orang perempuan yang bisa merayu saya, tiba-tiba saya jadi Kristen. Kan contoh ini. Saya nggak tahu. Jadi ketika saya tidak bisa menjamin, tetapi saya tahu bahwa Islam ajaran yang benar, maka saya berusaha untuk terus berada di jalan itu. Salah satu ikhtiar saya, usaha saya adalah dengan berdoa. Ya Allah, kata Nabi,
doanya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Jadi kami muslim pun tak berani, tak bisa menjamin bahwa kami akan wafat di dalam keislaman. Justru kami dikasih peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Tapi anehnya ketika saya tanya sama Kristen, saya tanya, kau jamin kau akan mati dari kekristenan? Jamin saya. Berarti 1 detik ke depan kau tahu kayak mana? Nah, kan longor. Saking yakinnya tuh. Adakah manusia yang tahu 1 detik ke depan kayak apa? Benar. Nggak ada. Tapi pada faktanya ada nggak orang Kristen yang masuk Islam? Banyak. Banyak. Ada nggak orang Islam yang masuk Kristen? Ada juga. Ada. Jadi siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa dia akan mati dalam keadaan tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah yang memiliki hak penuh atas kita. Kita nggak bisa atur diri kita. Allah yang berkuasa, berhak menguasai diri kita. Jadi sekali lagi Kak C, ketika kebenaran itu sudah terang benderang, akal sudah menerima, hati pun menerima, tinggal 1 langkah lagi Kak C. Lisan Anda mengucapkan, ikrarkan bahwasanya Tuhan yang benar itu Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Insya Allah selamat. Makasih lagi apa? Gregorius. Aku follow ya guys nanti. Siap. Oke. Saya juga dari sana, dari Katolik juga saya dulu. Dari mana? Katolik. Dulu. Iya dulu. Serius. Ya itu Gregorius loh, Beliau Gregorius. mantan Kristen. Oh, berarti aku masuk. Oke. Tadi iseng aja tuh ngeliat. Udah lama Bang Mu, ya apa? Pindah. Udah 11 tahunan. Wow. Keren. Aku dari Kristen Protestan, ada yang dibawa Kevin. Iya. Di Komal-Komal ini banyak Kak yang diskusi itu teman-teman dari mantan dari Kristen Kak. Iya ya. Iya. Banyak. Nanti ini aja, sering-sering aja main ke sini kalau ada waktu, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Iya, Ya belajar lah ya. Mungkin konteksnya belajar karena kita tidak punya kapasitas untuk memaksa Mbak Des ya kan. Tapi kita hanya sebatas Aku suka menyampaikan. tadi tuh karena aku suka tadi tuh karena kalian tidak menyerang. Aku suka jadi discuss dan ya kalau aku dapat hidayah thank you gitu kan ke Allah. Cuman kami gini Kak, namanya manusia ya. Kadang ketika kami menghadapi penghujat, beda karakter kami. Kami juga akan menyerang ketika menghadapi penghujat. Tapi ketika teman-teman yang sopan, santun, itu kami juga biasa. Jangan kamu kalian Bang. Aku aja kalau Nabi Muhammad dihujat sama saudara-saudaraku yang Kristen ini, Nabi Muhammad tuh gini-gini, kayak dia menikah gini-gini. Aku emosi loh. Ini loh, lucu aja kalau begitu. Dalam keyakinan kami, Nabi Muhammad manusia. Bukan seperti yang mereka klaim Yesus manusia 100%, tapi tidak 100%, 99% aja. Nggak sampai 100. Yesus itu. Yang namanya manusia pasti punya nafsu. Iya kan? Punya keinginan. Namanya juga manusia. Kalau dia tidak punya keinginan, tidak punya nafsu, berarti dia belum sempurna sebagai manusia. Iya. Iya, itu aja simple sebenarnya. Tapi itulah, semakin mereka mengedepankan keimanan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan pengajaran Yesus, maka semakin terlihat bagaimana kebodohan mereka. Setuju banget. Sangat terlihat jelas loh. Makanya sama anak SMP, jika berdialog diskusi dengan, akan ada pernah di Komal kita itu ada anak SMP berbicara tentang kekristenan, mereka tak mampu loh, tak mampu, serius. Anak SMP. Saya pernah tanya ke anak kecil ya,
Waktu itu dia main-main di jalan. Kutanya sama dia, saya mau tanya dulu, Tuhanmu yang mana? Kebetulan dia Kristen, anak kecil, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Tuhanmu di mana? Dia tunjuk ke langit. Terus kutanya sama dia, loh, yang di rumah kamu itu yang ada tanda salib? Kata dia, itu patung, katanya. Coba bayangkan. Dia nggak bilang itu Tuhan, dia bilang itu patung. Artinya secara fitrah manusia tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa seluruh anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, itu nggak bisa kita bantah soal itu, karena Tuhan pencipta kita yang lebih tahu tentang kita. Salah satu lagi, Mbak, bukti penguat bahwasanya ajaran Kristen itu bukan dari Tuhan. Dia bisa direvisi, dirubah-rubah. Itu salah satu fakta. Yang menulis, yang berfirman Tuhan, yang merubah manusia. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Itu salah satu bukti fakta bahwa memang kekristenan itu ajaran manusia. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepada